Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita tidak henti-hentinya untuk bertahmid, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan buat kita selama ini, yang sebagian besarnya kita nggak sadar kalau kita mendapatkan nikmat itu. Di antara nikmat yang sering kita nggak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Kalau keuntungan kan kita tahu nih, karena wujud kan. Tapi kalau kerugian, kita seringnya nggak tahu karena tidak berwujud. Kalau berwujud, rugi. Kalau dihindarkan dari kerugian, pasti nggak akan ada wujudnya. Misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan nggak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau nggak lecet, berarti nggak jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena nggak berwujud, seringnya kita nggak sadar kalau itu nikmat dari Allah. Tapi kita harus belajar yakin itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet fisik ataupun lecet hati. Berat. Karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya. Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga nikmat dari Allah. Makanya harus tetap bersyukur walaupun kita kadang gak bisa menghitung nikmat Allah. Karena emang gak mungkin menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah. Gak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya misalnya coba aja, ada gak kita yang bisa ngitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu baru satu nikmat ya, hujan doang nih. Bisa gak ngitung berapa tetes air hujan yang jatuh ketika kita lagi musim hujan? Atau sekali hujan aja nih, setengah jam berapa tetes? Gak ada yang bisa ngitung. Itu aja gak sanggup, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah jadi tetap walaupun kita gak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih. Tapi kalau kita beriman sebetulnya gak gini-gini aja. Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah udah Allah hindarkan. Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita. Kadang-kadang kalau gak dikasih masalah sama sekali kita suka jauh dari Allah. Kan Allah kangen. Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh, Allah kalau kangen kepada hambanya dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau gak dikasih ujian gak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang gak deket sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah gak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman gak dapat itu. Yang dapat kayak gitu tuh kelasnya udah kelas Firaun, Haman, Korun, Namrud ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu kayak gitu tuh. Tapi kalau kelas orang muslim yang udah beriman cuman gak soleh-soleh amat, insya Allah yang dikasih bukan azab. Yang dikasih adalah ujian. Kenapa? Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan waktu yang lama. Kadang-kadang sujudnya setengah jam, saking lagi berserah diri kepada Allah. Allah kangen, makanya dikasih ujian dikit. Tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita.
Tapi mana buktinya dihindarkan? Kalau ada buktinya namanya nggak dihindarkan. Kalau sudah wujud namanya kena. Kalau nggak kena pasti nggak ada wujudnya. Terus gimana kita tahu? Kita mungkin nggak tahu, tapi kita bisa meyakininya, iman. Makanya yang dipakai bukan hanya logika, tapi juga iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita siang dan malam. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu ayatnya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk menyelamatkan kita. Salah satu tafsir dari kalimat fi sya'nin adalah Allah sibuk menyelamatkan kita. Setiap hari kulla yaum sibuk menyelamatkan fulan-fulan, sebanyak jumlah manusia, sebanyak itulah yang Allah selamatkan. Bukan cuma mukmin. Bahkan orang kafir juga kadang Allah selamatkan, cuman di dunia. Kalau di akhirat beda lagi ceritanya. Kalau di dunia rahmat Allah semuanya dikasih. Baik kepada mukmin ataupun kepada yang tidak mukmin, dikasih rahmat Allah di dunia. Tapi di akhirat hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang tidak beriman kok dikasih rahmat Allah di dunia? Karena di sisi Allah dunia itu kecil. Gak terlalu berharga, makanya dikasih semuanya. Akhirat itu berharga, makanya dikasih buat yang Allah sayangi, yang Allah pilih doang, yaitu orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah tuh kayaknya gak fair. Kok orang gak beriman dikasih rahmat di dunia? Karena dunia itu gak terlalu berharga di sisi Allah. Seandainya dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, gitu kan hadisnya, gak akan Allah kasih itu dunia kecuali kepada orang beriman. Tapi berhubung lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk, dikasih kepada semuanya. Ibaratnya kalau kita ngasih kayak ngasih lagi jalan gitu ya, naik angkot misalnya, naik angkot terus sama istri nih naik angkot berdua. Terus pas turun angkot, harga angkotnya tuh misalnya 3.000, udahlah kasih aja 5.000. Karena 2.000 yang kita kasih, nggak mungkin istri kita komplain. Kemarin aku minta nggak dikasih, nggak akan mungkin kan? Kenapa? Cuma 2.000. Tapi coba ngasih 100.000. Beda tuh. Karena dia sesuatu yang ringan, maka tidak perlu komplain. 2.000 doang, saya juga dikasih lebih dari itu. Harusnya kita sadar bahwa dunia itu 2.000-an. Dunia itu cuma 2.000-an. Gak terlalu berharga lah. Walaupun tetap butuh. Gak berharga juga butuh. Sehingga ketika ada orang yang tidak beriman dikasih 2.000-an kayak gini, kita yang beriman jangan sirik. Mending saya gak beriman kalau kayak gitu. Ternyata gak beriman juga dapat tuh banyak. Gak banyak, cuma 2.000-an. Dan kita mah dikasih lebih banyak dari itu. Cuman yang dilihat 2.000-nya. Bukan yang ratusan ribunya. Ini artinya teman-teman, yuk kita tetap belajar bersyukur kepada Allah. Walaupun kita gak sadar nikmat Allah itu apa. Kita gak bisa ngitung dengan logika kita. La tuhsuha, gak mungkin bisa dihitung dengan logika. Tapi kita masih punya logika iman. Yang kita yakin, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah ngasih nikmat buat kita. Setiap hari itu Allah menyelamatkan kita dari banyak masalah. Setiap hari. Bukan pernah tuh dulu gue nyelamatin lo, enggak. Setiap hari diselamatin. Kita ada orang yang kadang-kadang nyelamatin kita dari satu musibah. Itu kan berjasa dan kita kayak ngingat seumur hidup kan ya. Dianggap kayak orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Dulu hampir putus gara-gara dia gak jadi putus gitu. Nyambung lagi dalam bentuk yang halal misalkan ya. Berarti kan dia paling berjasa nih. Kalau gak gara-gara dia nih udah putus tuh. Kalau nggak gara-gara dia udah cerai nih. Alhamdulillah gara-gara si fulan, gara-gara ustadz itu, gara-gara teman saya, gara-gara orang tua. Kita yang tadinya hampir bercerai, nggak jadi bercerai kan dia berarti berjasa banget dalam hidup kita. Menyelamatkan rumah tangga. Allah menyelamatkan kita dari yang kayak gitu-gituan tuh kulla yaum, setiap hari. Kalau yang belum menikah, setiap hari Allah menyelamatkan kita dari zina. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Apalagi kita hidup di kota besar kayak di Bandung. Yang fitnahnya mungkin lebih besar daripada di desa. Dengan mudah kita bisa terjerumus ke dalam dunia-dunia yang kayak gituan. Mudah banget. Tapi setiap hari diselamatin. Besok diselamatin lagi. Lusa diselamatin. Walaupun seringkali Allah pengen nyelamatin kita. Kitanya aja yang kekeh gak mau diselamatin. Udah jatuh. Allah selamatkan dari apa? Dari makin terpuruk. Kadang-kadang kan jatuh ketiban tangga nih.
Jatuh doang gak ketiban tangga. Allah selamatkan. Kalau nggak diselamatkan 100%, minimal diselamatkan sebagiannya. Supaya kita nggak benar-benar hancur. Itu sering. Yang pernah merasakan masa-masa kelam di masa lalunya, harusnya kan ketika kita dulu kayak gitu, kita mungkin udah mati kali ya. Yang sering tawuran misalnya, yang sering tarung di jalan, alasannya alasan sepele gitu. Kayak kemarin saya pas ke Jakarta ada acara di daerah Bintaro tuh, lagi jalan, ada tawuran pelajar. Pada bawa golok, bawa samurai, bawa celurit segala macam. Kita agak-agak kaget karena kita platnya plat D gitu kan. Agak bahaya nih di Jakarta soalnya. Langsung kita gimana nih plat D, masa mau ditutup pakai tangan, gak mungkin kan ya mobil. Akhirnya la haula aja. Coba bayangin, mungkin sebagian kita pernah ngalamin masa kayak gitu dan mungkin lebih parah. Yang kayak gitu-gitu mah udah jadi kayak sarapan lah. Kalau gak makan siang. Kayak gitu-gitu udah sering. Kenapa masih bisa selamat dan sekarang bisa duduk di masjid? Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita. Jadi kalau ada yang cerita ke saya tuh tentang pengalaman masa lalunya yang luar biasa kelam, saya tuh selalu bukan takjub ke dianya, takjub ke Allahnya. Bukan takjub karena dia bisa berhijrah, takjub karena Allah masih menyelamatkan dia dan menghijrahkan dia. Sehingga ketika dengar cerita kayak gitu, yang kita ucapkan adalah Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan, wah hebat lo ya. Dulu pernah bunuh orang, pernah ini, pernah semua dosa pernah gue lakuin dah. Itu gak perlu bangga. Karena kalau dia gak diselamatin Allah, dulu udah celaka dengan dosa-dosa itu. Tapi karena Allah selamatkan, akhirnya dia diberi kesempatan. Bikin dosa dibiarin sama Allah. Bikin dosa dibiarin, bukan dibiarin berbuat dosa, dibiarin supaya dia kembali kepada Allah. Dikasih kesempatan. Dan itu gak sehari, bertahun-tahun kan kita kayak gitu. Masih aja Allah biarin. Masih Allah kasih kesempatan. Ini artinya teman-teman benar kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari itu Allah selalu jagain kita. Setiap hari itu Allah selalu nyelamatin kita dari banyak masalah. Kalau yang udah nikah, mungkin di hari-hari pertama atau tahun-tahun pertama nih pengalaman pernikahan ya. Ya gak apa-apa deh. Sedikit lah ya, saya emang gak terlalu berpengalaman. Ada yang lebih berpengalaman dari saya lah ya. Ada sedikit pengalaman. Biasanya orang yang baru nikah ujiannya itu 3 tahun pertama. Kalau dia bisa ngelewatin masa 3 tahun pertama, insya Allah agak lebih mudah ke depannya. 3 tahun pertama ini paling berat. Apalagi kalau dia nikahnya alhamdulillah gak pacaran. Kalau pacaran kan ujiannya udah sebelum nikah udah banyak ujian ya. Pas udah nikah ya udah selesai. Bukan udah selesai ujiannya, udah gak ada yang perlu udah hambar aja. Udah plain ya. Pernah gitu Ustaz? Enggak sih. Untung ya, untung. Alhamdulillah gak pakai pacaran. Soalnya yang pacaran diputusin melulu. Jadi yang udah pacaran lama, pas udah nikah, kita mau ngapain lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Oh iya, udah semua. Bulan madu dari dulu juga udah sering. Kan udah agak-agak plain gitu kan. Tapi kalau yang belum nikah, belum pacaran, nikah nih. Jadi kayak benar-benar baru pacaran, cuman ada konsekuensi lain yang mungkin ini jadi kayak semacam ujian lah biar sabar. Masa-masa adaptasi, masa-masa saling mulai mengerti, oh ternyata kamu tuh kayak gini dan segala macam. Apalagi kalau baru nikah langsung LDRan kan berat banget tuh. Nikah LDRan, pacaran LDRan aja berat. Benar gak sih? Gak ngaku Pacaran LDRan aja berat, apalagi nikah LDRan. Kenapa? Pacaran itu kan masih banyak pantangan. Nikah kan udah masih banyak ibadahnya. Tapi gak boleh ibadah, coba gimana? Gak sengsara tuh, merana kan? Harusnya boleh tapi gak boleh. Yang tadinya gak boleh aja sengsara apalagi udah boleh. Nah ini artinya setiap hari dalam tahun-tahun pertama pernikahan kita bisa aja mengatakan, udah deh saya talak kamu. Apalagi laki-laki. Kalau gak sabar dikit keluar kata-kata talak. Kalau udah keluar gak bisa ditarik lagi tuh. Karena kalimat itu walaupun guyon tetap kena kan. Guyon aja kena apalagi serius. Enggak usah, saya waktu itu lagi dikuasai amarah. Emang ada yang cerai dalam keadaan nyaman. Kita talak yuk gitu. Gak ada kan. Yang namanya cerai pasti marah tuh. Jadi nggak ada istilah gara-gara marah terus talaknya nggak berlaku, nggak. Maksud marah yang nggak berlaku talak itu kalau sampai hilang akal. Tapi rata-rata kita masih berakal sih walaupun marah juga. Karena ada orang yang marah tuh kemudian dia jadi kayak
orang yang gila gitu gara-gara marahnya itu hilang akal. Tapi kalau masih berakal, masih mukallaf, masih bisa berpikir, ya namanya cerai nggak ada yang nggak marah. Yang namanya cerai pasti marah. Say, apa? Aku talak kamu. Nggak ada, udah talak manggilnya say. Udah gitu pakai emoticon yang love gitu. Tapi talak kan agak-agak klise ya. Nggak ada, pasti emoticonnya tuh berderai-derai atau hatinya terbelah kan gitu kan ya. Lagi rame soalnya tuh yang kayak gitu-gitu. Cie. Ini artinya bahwa yang namanya talak nggak ada nyamannya. Pasti lagi marah dan tetap berlaku teman-teman. Kalau nggak Allah membimbing lisan kita, mungkin hari kedua udah talak tuh. Kalau Allah nggak membimbing hati kita, mungkin bulan pertama udah talak. Berarti kulla yaumin huwa fi sya'an. Sebetulnya kalau dengan logika iman, harusnya kita yakin setiap hari itu Allah pasti nyelamatin kita setiap hari. Cuman karena udah diselamatin jadi nggak ketahuan. Kalau nggak diselamatin ketahuan. Tadi mau jatuh di jalan nih naik motor nih. Mau keserempet harusnya jatuh. Tapi nggak jadi keserempet. Atau keserempet dikit nggak jatuh. Kan kita suka lupa kalau kayak gitu kan ya. Kalau udah jatuh baru ingat. Kan saya tadi udah baca bismillah kenapa masih jatuh. Gitu kan. Tapi kalau nggak jatuh, kita lupa bahwa ternyata perjalanan kita itu dilindungi oleh Allah sehingga kalau udah sampai bilang alhamdulillah. Jadi banyak yang kita nggak bisa ngitung karena memang tidak terjadi. Kenapa nggak terjadi? Allah yang menyelamatkan kita. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Sehingga tetap walaupun mungkin kita nggak ngerasain, bilang aja alhamdulillah setiap hari aja gitu. Karena nggak ada ruginya juga kita ngomongin alhamdulillah. Satu-satunya kata atau nama yang nggak rugi disebut cuma nama Allah. Dan satu-satunya nama yang rugi kalau disebut nama mantan. Itu gak enak banget nyebutnya. Kadang-kadang lagi ngobrol sama temen atau lagi kenalan di dalam kampus nih ya. Atau kelas anak baru ceritanya. Kan kenalan nih. Dipanggil nama sama guru satu-satu. Pas ada satu nama misalnya namanya siapa gitu kan ya. Kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. Lah kamu kenapa? Itu nama mantan saya bu. Kan suka gitu ya. Sampai ada nama jalan bisa buat dia kegeeran sendiri. Saya pernah di Masjidil Haram ada salah satu nama gate. Nama gate tuh, bukan gate Masjidil Haram ya. Kalau gate Masjidil Haram semuanya nama cowok. Kan gak mungkin saya punya mantan cowok kan. Salah satu gate di hotel lah. Itu namanya tuh nama, pokoknya gak usah disebut, ketahuan ntar. Di stalking lagi ya. Ada salah satu gate di hotel besar kayak Zam-Zam Tower gitu. Gate-nya tuh namanya nama seseorang. Pas ngeliat tuh, gitu doang. Coba bayangin, nama aja bisa bikin kita calangap. Nama, coba. Jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu bikin kita nggak nyaman, itu nama muatan. Dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan cuma nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya gak ada ruginya lah bilang bismillah, innalillah, astagfirullah, masya Allah, subhanallah dan segala macam yang ada kata Allahnya. Sehingga Nabi bilang segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah maka diberkahi. Dan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah maka tercabutlah kebaikannya. Jadi gak ada rugi. Sehingga sampai nama orang aja yang paling baik itu adalah Abdullah sama Abdurrahman. Walaupun manggilnya Dul, El. Tapi tetap namanya bagus nih. Abdullah, Abdurrahman. Kepanjangan prolognya. Tapi ada hubungannya. Allah itu kalau kangen sama kita, Allah kasih kita ujian. Makanya jangan bikin Allah ngasih kita ujian kalau kangen. Tapi ngasih kita nikmat. Kenapa Allah kasih kita nikmat? Soalnya kita udah biasa, gak perlu diuji juga, udah tetap setiap malam tuh curhat sama Allah. Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat. Kalau pas banyak masalah doang baru curhat, berarti pas kita lagi normal, kita lama tuh gak ketemu Allah. Gak pernah miss call Allah, gak pernah japri Allah, gak pernah curhat ke Allah, gak pernah DM. Kan Allah kangen nih, kemana ya dia kok gak pernah DM saya? Kok gak pernah miss call saya? Kok gak pernah japri ke saya? Padahal online-nya sering loh. Tapi kok gak pernah ke saya, nih online-nya masih apa nih? Kan Allah suka gitu sama hambanya, walaupun dengan analogi sosmed ya. Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita, Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang. Duh,
Udah lama juga ya saya belum japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing. Baru niat doang nih, Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget ya sama kita ya. Seolah-olah Allah butuh kita, padahal gak sama sekali loh. Ghaniyun anil alamin. Allah tuh gak butuh kepada siapapun di antara hambanya, gak butuh sama sekali. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah. Allah itu raufun, rahimun, karimun, jawadun, apalagi latifun. Nah latifun Allah tuh sangat pengen dekat sama hambanya, itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang di japri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain, tapi Allah gak pernah di japri. Allah tungguin. Kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya kayak kesepian gitu, tapi Allah kan gak mungkin kesepian, tetap aja Allah nungguin seperti orang yang kesepian, saking kangennya sama kita coba. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah gak bilang giliran sekarang aja lo datang, gak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekap, langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min haja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam, dicuekin lagi, dicuekin lagi. Datang Allah ke langit dunia. Harusnya kan Allah suruh aja malaikat ya, malaikat kasih tahu ke dia supaya berdoa. Enggak, Allah yang langsung turun. Ibaratnya Allah yang ngejapri kita, enggak dirit juga. Setiap malam japri, setiap malam enggak dirit. Padahal online-nya, lasinnya tuh per setiap jam bahkan setiap menit dia online terus. Tapi yang Allahnya enggak dirit, ketimpa lagi tuh. Marahkah Allah? Enggak. Kalau Allah marah, pasti kita udah celaka dari dulu juga. Karena kalau Allah udah marah, maka perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, kata Allah. Perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, Ad, Samud, atau tokoh-tokoh sebelum kalian, Firaun, Haman, Namrud, dan seterusnya. Perhatikan kalau Allah udah marah nih. Berarti Allah belum marah sama kita. Tapi jangan sampai batasan waktu yang Allah buat itu kita lewatin, itu bahaya. Karena kalau Allah sudah menentukan waktunya, gak bisa ditolak lagi sama kita. Jadi Allah kangen kepada makhluknya. Jadi sifat kangen itu salah satu di antara sifat Allah. Allah rindu kepada hambanya. Namanya siapa? Allah rindu kepada hambanya. Sehingga kalau Allah aja kangen sama kita kangen gak sih sama Allah? Ini nih pertanyaannya nih. Karena kalau kita gak kangen sama Allah, gak fair. Kenapa gak fair? Allah kan gak pernah dapat kebaikan apa-apa dari kita. Kok kangen sama kita? Berarti Allah kangennya tulus. Kalau kangen kita kan ikhlas ya. Ikhlas dengan tulus agak beda dikit nih. Kalau tulus gak berharap apa-apa. Kalau ikhlas berharap. Kalau ikhlas itu berharap. Cie. Sampai anak kecil juga ya, subhanallah ya. Otomatis ada cewek soalnya. Cewek kecil. Allah aja tuh gak menginginkan apa-apa dari kita, kangen. Berarti kan gak ngarapin apa-apa, bisa kangen. Baik banget kan? Nah kita kalau kangen pasti ada ngarapin sesuatu. Kayak kangen orang tua, kenapa? Pengen masakan ibu. Kangen kampung halaman, kenapa? Pengen jajan, pengen lihat suasana yang luar biasa di keluarga. Kan kangen ya kampung halaman. Kangen dia misalnya, pengen disiapin segelas apa misalnya, green tea lah atau Thai tea atau apalah. Kalau yang standar mah ya, atau kopi misalnya. Kita mengharapkan sesuatu dalam kangennya kita. Kalau Allah kangen gak ngarapin apa-apa. Karena Allah gak butuh kita. Kok kangen? Berarti Allah maha baik. Kangen mengharapkan sesuatu aja baik, apalagi kangen tanpa mengharapkan apa-apa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Allah bukan cuma gak mengharapkan apa-apa, kangen pengen ngasih sesuatu kepada kita. Kangen pengen ngasih sesuatu untuk kita, itu kangennya Allah. Mirip dengan kangennya ibu, walaupun gak sama, pasti Allah lebih. Kangennya ibu tuh pengen masakin buat kita loh. Kangennya kita ke ibu, pengen masakan ibu, beda kan? Jadi jangan merasa lebih baik daripada ibu kita ya. Karena realitasnya, jujurnya mah, kita kalau kangen ibu karena pengen dimasakin. Ibu kalau kangen kita karena pengen masakin. Jarang ada ibu kangen karena pengen masakan dari kita. Kan kita gak bisa masak, kecuali chef lah ya.
chef juga tetap makannya makanan ibu. Walaupun mungkin dia jago dalam masak, tapi ada sentuhan mukjizat dari seorang ibu yang memang gak bisa dipakai bumbu. Itu lebih ke perasaan, ketulusan cinta. Beda pasti itu. Ibu saya tuh kalau masak, mungkin banyak ibu-ibu lain atau siapapun perempuan yang masaknya tuh enak. Tapi tetap aja kalau yang dimasak oleh ibu tuh beda. Gak tahu gimana, gak bisa dijelasin aja pokoknya, beda. Gitu juga yang dimasakin oleh istri. Gak pernah ngerasain, gak apa-apa. Sabar ya. Ibu aja dulu lah, puas-puasin ya. Karena ibu tetap aja seseorang yang luar biasa. Allah tuh kayak gitu, analogi cinta Allah kepada kita. Walaupun gak sama persis, tapi minimal ada analoginya. Kayak ibu kepada anak. Allah tuh kangen sama kita bukan karena pengen sesuatu dari kita. Tapi karena pengen ngasih sesuatu untuk kita. Kok bisa gitu? Ibu aja bisa, apalagi Allah. Padahal ibu kan manusia yang punya banyak kekurangan. Kadang dia capek, kadang dia juga lelah, kadang dia butuh harta dan segala macam. Namanya ibu kadang-kadang butuh, kayak saya lagi di Mesir tuh nelpon ibu saya, "Mak, butuh apa? Ini di rumah kalau bulan Ramadan kan bentar lagi bulan puasa, orang Aceh nyebutnya bulan puasa. Bentar lagi kan bulan puasa, di rumah gak ada es, masa harus beli terus ke tetangga, gak enak. Menjelang berbuka pas lagi ngabuburit datang ke rumah tetangga, bisa gak beli kulkas? Boleh mak, boleh gitu. Gak pernah saya ngerasa, mak gak kangen sama saya, kangennya kulkas. Enggak kan? Walaupun ibu kita manusia, tetap aja kangennya lebih tulus daripada kangen kita. Kenapa ibu pengen beli kulkas? Bukan buat dirinya, buat adik-adik. Karena adik-adik itu kalau buka puasa pasti wajib mereka mah minumnya yang dingin misalnya. Nah ibu gak suka minum dingin. Ibu sama ayah gak suka minum dingin. Ayah saya pasti buka puasanya kalau gak rokok ya kopi. Sebelum buka puasa tuh satu bungkus tuh udah di depan rokok sama kopi. Udah itu aja tuh, gak ada ribet-ribetnya. Mungkin gak bisa ninggalin ya karena dari udah sekian lama katanya sih rokok sebelum sekolah dulu teh. Jadi belum sekolah ngerokok dulu baru sekolah. Orang dulu lah ya. Sampai saya dulu pernah waktu kecil tuh diajarin ngerokok sama ayah saya. Untungnya saya sesak nafas, akhirnya gak bisa nerusin. Warisan dari ayah saya. Kan dulu mah suka nonton Dunia Dalam Berita gitu kan, masih TV hitam putih dunia. Ketahuan usianya. Dunia Dalam Berita, pasti banyak yang gak tahu Dunia Dalam Berita itu apa. Anak zaman now lah. Dulu tuh ayah saya ngerokok sambil nonton Dunia Dalam Berita. Terus tahun sekali G30 SPKI kan, nonton. Saya di sebelahnya. Ya, coba dong. Wes. Jadi kita kompak tuh berdua tuh. Wes. Satu batang berdua, sisanya satu bungkus sendiri dia. Jadi bukan karena pengen minum air dingin ayah dan ibu saya beli kulkas, justru buat adik-adik. Berarti tetap aja tulus. Terus, "Mak butuh apa?" Nih adik-adik belum sekolah. "Mak butuh apa?" Gak pernah minta untuk dirinya sendiri. "Mama nih mau lebaran gak ada baju baru." Gak pernah, pasti untuk adik-adik. Kenapa gak untuk saya? Mungkin dianggap saya udah mampu sendiri, udah mandiri. Jadi udah gak perlu dikasih-kasih. Artinya dalam cerita ibu, kita bisa melihat kebesaran Allah. Kalau ibu aja yang penuh dengan kekurangan bisa setulus itu, apalagi Allah. Ibu bisa kangen kepada kita karena pengen masakin buat kita. Allah kangen kepada hambanya karena pengen ngasih nikmat untuk hambanya. Allah kangen kepada pendosa karena pengen ngampunin dosa-dosa dia. Kenapa gak diampunin aja? Karena dia gak datang. Kenapa gak dimasakin aja? Ngapain dimasakin, orangnya gak ada. Kan gitu kan? Katanya ibu kangen, tapi kok gak masak masakan kesukaanku? Lah kamu masih di Bandung, ibunya di Jawa. Ya gimana yang masakin, siapa yang makan basi? Nah ibu gak makan spesial itu, sehari-hari paling makan nasi putih, garam sama telur ceplok. Kalau enggak juga cuma cabai. Saya waktu kecil makanan favorit saya tuh nasi putih, garam, cabai. Itu aja dimakan, enak banget tuh. Sesekali makan telur, didadar, diceplok, itu juga tunggu dari kandang ayam. Karena kita nggak beli telur, tapi ibu tuh nernak ayam di belakang. Setiap pagi saya periksa, pinggir loh, ngeliat telur loh gitu. Si ayam-ayamnya dipinggirin. Oh nggak ada, kurang produktif. Hari berikutnya dicek, 3 hari sekali ada telurnya. Kan telur kalau baru dari kandang tuh kan hangat banget tuh. Saya ngerasain ternyata beda ya rasa telur dulu sama sekarang. Memang beda, dulu tuh gak pakai pecin juga udah enak. Kenapa sekarang jadi generasi micin? Karena telurnya udah gak berkualitas. Pembahasannya gak penting.
Jadi masakan makanan ibu cuma gitu. Terus kenapa ibu? Misalnya di Aceh itu ada namanya masakan kari lah ya, kari kambing, kari ayam. Kenapa emak kalau katanya kangen sama aku kok nggak masakin kari ayam? Lah kan kamu di Mesir, ngapain dimasakin? Yang makan siapa? Gitu juga Allah. Katanya Allah pengen ngampunin dosa aku, kok nggak diampunin? Lah kamu nggak pernah taubat, nggak pernah datang, nggak pernah sujud, nggak pernah minta ampun. Gimana mau diampunin? Kayak dikasih ampunan nggak ada yang ngambil gitu. Bukan Allah nggak mau ngampunin kita nggak mau ngambil. Kita nggak mau makan, kita nggak mau datang gitu. Padahal Allah sediain. Begitu kita mendekat sedikit aja langsung Allah masakin tuh ampunan. Langsung menunya yang paling enak. Kalau analogi ibu tadi masak. Langsung disediain untuk kita. Disediakan dengan sangat istimewa buat kita ampunan Allah. Apa istimewanya? Lengkap. Lengkap gimana? Dosanya, semua dosa diampuni. Semua dosa tuh ada tuh. Dosa A, B, C. Ampuni semuanya. Taubat diterima dengan seolah-olah kita tuh udah orang paling suci. Kan orang yang paling suci itu orang yang baru bertaubat kan? Orang yang paling suci itu orang yang bukan banyak amal soleh. Itu orang yang paling banyak pahalanya. Tapi orang yang paling suci justru yang pertama bertaubat itu paling suci. Setelah itu mungkin udah mulai agak mix lagi nih. Udah ada dosa, ada pahala. Tapi baru-baru taubat itu saat yang paling suci setelah kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita udah jauh dosanya udah kayaknya kalau di dosa itu jadi titik-titik di hati kita. Bukan hati kita doang yang hitam, seluruh tubuh kita udah hitam. Karena udah nggak ada tempat lagi di hati saking banyaknya dosa. Kalau seandainya dosa itu satu titik pulpen, terus setiap kita buat dosa tuh jadi tinta sekecil ujung pulpen itu di hati kita, kayaknya bukan hati kita doang yang udah hitam. Seluruh tubuh kita juga udah hitam. Bukan cuma tubuh kita, sampai area di sekeliling kita tuh udah hitam saking banyaknya dosa. Soalnya di hati udah gak ada tempat kosong untuk nitik-nitik kayak gitu. Akhirnya taruh di tangan, jadi tato semuanya terus di lantai. Saking banyaknya dosa kita. Begitu kita datang kepada Allah, belum beramal soleh, baru mau datang. Astagfirullahaladzim, langsung Allah sediakan menu istighfar, taubat dengan menu yang sangat istimewa. Jadi Allah tuh kangen kepada pendosa karena pengen ngampunin dosanya. Kangen kepada orang yang banyak masalah karena pengen ngasih solusi dalam masalahnya. Kangen kepada orang yang udah berbuat amal soleh karena pengen mengangkat derajatnya. Jadi kangennya Allah itu untuk kita. Kangennya kita untuk diri sendiri. Walaupun boleh-boleh aja kangen untuk diri sendiri. Sama kayak kita boleh kangen sama ibu. Ibu kita gak akan balikin, kamu mah cuma kangen masakan mama, gak kangen sama mama. Gak ngomong gitu kan ibu kita mah. Ya udah pulang atuh nak. Gitu. Ya udah cepat pulang biar mama masakin. Mau masakin apa nih? Saya sering kalau dulu kan di pesantren pulangnya seminggu sekali karena pesantrennya dekat rumah sih satu kota gitu. Setiap hari Sabtu pulang, hari Minggu sore udah balik ke pesantren. Itu setiap hari Sabtu ibu tuh pasti masakannya spesial tuh. Bang, pulang jam berapa? Jam 4 sore mah. Ya udah nanti mama masakin jam 3 biar hangat pas abang datang. Kadang-kadang macet atau naik angkotnya penuh karena sore itu angkot selalu penuh. Datangnya jam 7, diangetin lagi sama mama. Kenapa tadi enggak jam 4 udah mama masakin? Disiapin sama ibu. Enggak pernah ibu bilang, kamu mau pulang cuma untuk masakan bukan untuk ibu. Enggak pernah ngomong kayak gitu. Gitu juga Allah enggak pernah ngomong kamu mau datang karena udah banyak dosa, bukan untuk saya kan? Enggak gitu. Memang kita datang kepada Allah pengen diampuni dosa. Memang kita datang kepada Allah karena butuh. Dan butuhnya kita kepada Allah bentuk dari yakinnya kita. Gak boleh kita bilang saya gak butuh Allah. Saya mah memang datang karena cinta. Gak gitu. Itu mah terlalu naif menurut saya. Saya gak butuh surga. Saya gak takut neraka. Naif banget sih. Gak takut neraka. Gak butuh surga. Seolah-olah harta yang berharga di sisi Allah itu gak butuh gitu. Sombong banget kita kalau bilang gak butuh surga. Sombong banget kita kalau bilang gak takut neraka. Malaikat Jibril aja takut neraka. Pernah malaikat Jibril nangis luar biasa. Kayak orang habis diputusin nangisnya teh. Nangis banget tuh, didatengin sama Nabi Muhammad, Jibril, kunaon gitu. Kenapa gitu, Jibril kok nangisnya kayak gitu-gitu amat. Ini ya Rasul, saya teringat tentang neraka. Dan setiap kali teringat tentang neraka, sejak Allah ciptakan neraka itu, saya gak bisa berhenti nangis, coba. Malaikat aja yang lebih keren dari kita, dzu quwwatin. Ya, malaikat itu kan paling kuat tuh, Jibril. Yang bilang malaikat Jibril kuat, Allah bukan kita. Berarti kuat banget nih, tapi takut neraka. Dan kita bilang gak takut neraka, sombong namanya. Harus takut neraka, harus pengen surga. Dan tetap cinta kepada Allah. Dan itu gak bertabrakan tuh. Cinta, takut, berharap, itu semuanya bagian dari kebaikan.
teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampai kepada pembahasan analogi gimana rindunya Allah, kangennya Allah kepada hambanya. Itu analogi yang mungkin agak mendekati, walaupun gak pernah ada yang sama dengan Allah pastinya. Adalah kangennya ibu kepada anaknya. Jadi kalau kangennya ibu kepada kita itu pengen masakin. Kalau kangen kita kepada ibu pengen dimasakin. Itu bedanya tuh. Jadi jangan berpikir ketika Allah kangen sama kita, Allah butuh kita, enggak. Justru Allah kangen sama kita karena pengen ngasih ke kita kebaikan-kebaikan. Allah kangen kepada pendosa bukan kangen karena dia orang soleh, enggak. Karena Allah sayang sama dia. Bukan karena, kok pendosa dikangenin. Bukan, itu mah kita yang hitung-hitungan. Makanya jangan menganalogikan Allah kayak kita. Seperti kita bilang, kan suka ada yang ngomong gini, ke Allah mah gak usah banyak minta, gak enak, mending beribadah aja. Emangnya Allah tuh akan berat kalau kita minta? Kan enggak. Justru meminta kepada Allah itu ibadah. Jadi makin banyak berdoa tuh makin banyak pahala. Karena berdoa dalam agama kita itu bagian dari ibadah. Cuman namanya bukan ibadah muqayyad. Ibadah muqayyad itu kayak sholat 5 waktu. Udah jelas waktunya, jelas cara-caranya. Ibadah mutlak. Arti mutlak itu lebih bebas. Kapan aja yang dibaca bisa apa aja. Bahkan kadang-kadang agak-agak capruk dikit dalam berdoa mah gak masalah ya. Kenapa dia capruk? Karena gak hafal bahasa Arabnya. Akhirnya yang didoain sebisanya dia aja, gak apa-apa semampunya. Jadi berdoa kepada Allah itu ibadah dan Allah senang banget dimintai. Sampai Allah tuh ngerasa malu kalau ada yang meminta, terus kita Allah gak mengabulkan, Allah malu. Allah punya malu, justru Allah maha pemalu. Banyak hadis-hadis Allah pemalu kan? Di antaranya kayak hadis Nabi pas Utsman datang ke rumah Nabi dalam keadaan Nabi sakit. Pas Abu Bakar datang, Nabi gak pakai baju atau pakai baju tapi gak terlalu rapi gitu, biarin aja. Umar biarin aja. Begitu Utsman yang bilang salam, Nabi langsung rapi-rapi. Udah semuanya rapi baru Utsman dibukain pintu. Ditanya kok gitu-gitu amat sama Utsman? Dah kita mah gak gitu. Kata Nabi, jangankan saya, Allah aja malu kepada Utsman. Terus Allah juga malu dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya. Ini juga dalil bahwa berdoa boleh mengangkat tangan. Jadi gak perlu diperdebatkan lah. Gak angkat tangan boleh, menelunjuk juga boleh. Nelunjuk jangan pakai analogi culture manusia. Kalau culture manusia gini tuh merintah kan ya. Tapi kalau culture agama ini bukan merintah. Cuma Allah doang yang saya berharap gitu maksudnya. Doa kok gitu sih kayak merintah Allah. Enggak, ini mah pakai perasaan kita. Kalau pakai perasaan agama mah enggak gitu. Kan Nabi kadang berdoa gini, kadang berdoa emang gak pakai ngangkat tangan. Kapan tuh? Kayak pas naik kendaraan, kan gak mungkin di atas onta gini kan. Agak-agak gimana gitu. Atau pas mau makan, Nabi pas mau makan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun boleh ditambah Allahumma lakasumtu misalnya. Ya atau Allahumma barik lana, asal gak bismika Allahumma amutu ahya. Kan gak harus gini, boleh juga gini, boleh gak sama sekali. Kadang Nabi juga berdoa dengan mengangkat tangan. Buktinya sesungguhnya Allah malu. Kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya lalu Allah tidak mengabulkan permintaannya, kan Allah malu nih. Bisa juga Nabi ngangkat tangannya gak gini, tapi gini. Kapan? Pas perang Badar. Kalau kita pas besok mau ngelamar. Jadi perang Badarnya kita nih, jomblo nih. Lamaran, itulah perang Badarnya kita. Apalagi menghadapi calon mertua yang berkumis tebal teh kan. Itu berarti menghadapi musuh yang lebih kuat daripada kita kan ya. Butuh mukjizat lah itu mah. Sehingga doanya malamnya kayak gini. Pas sudah diterima gini lagi. Itulah kita. Artinya teman-teman jangan ngelihat Allah seperti kita ngelihat makhluk. Tapi pasti Allah lebih baik daripada makhluknya. Pasti. Bahkan gak bisa dibandingin. Kalau ada ayat-ayat kayak analogi itu bukan perbandingan. Lebih kepada analogi supaya kita bisa berpikir. Dan memang Islam itu mengajarkan kita dan melatih kita berpikir. Afala ta'qilun, afala la'allakum tadhakkarun, tatafakkarun. Dan berpikirlah. Am hasibatum, fal yanzuru. Semuanya tentang berpikir. Jadi kalau ada istilah, udahlah gak usah dipikir-pikirin, udah taat aja. Taat tapi berpikir. Jangan taat gak berpikir.
Karena agama ini agama milik orang-orang yang cerdas, dibawa oleh orang yang paling cerdas di muka bumi. Dan kecerdasan itu di sini. Tapi kecerdasan doang gak cukup, harus dipadukan dengan keimanan. Baru namanya Rabbaniyah. Nabi itu cerdas banget loh. Saking cerdasnya Nabi, turun ayat 1 juz kehafal sama Nabi. Jibril datang, Muhammad dengarkan, didengarin sama Nabi. Al-An'am kan, 1 juz lebih sedikit, 11 lembar kan, 1 juz 10 lembar. Nabi dengerin, Jibril baca, udah selesai Jibril baca, Jibril naik ke langit, Nabi udah hafal. Nabi kasih tahu ke sahabat, udah turun ayat kepada saya yang lebih baik, yang lebih saya cintai daripada langit dan bumi, yaitu yang dibuka dengan Alhamdulillah. Sahabat Ibnu Mas'ud bilang, saya udah hafal ya Rasulullah. Ini lagi sifat tawadunya Rasul. Rasul gak bilang, emang lo doang, gue juga gitu. Enggak, saking tawadunya Rasul. Rasul malah kayak, seolah-olah beliau gak bisa gitu, saking menghargainya. Ini namanya ra'fah. Kalau kita kan suka ngeremehin orang, kalau Nabi gak ngeremehin orang, walaupun beliau pasti di atas rata-rata. Oh gitu Abdullah, coba-coba gitu. Kayak beliau tuh gak bisa kayak gitu. Abdullah pede kan? Wah bisa. Tapi Abdullah tahu lah Nabi pasti hafal karena Nabi gak bisa baca. Kalau Abdullah mengulang hafalan itu dari Nabi mendengar, gimana kalau Nabi gak hafal? Kan Nabi membacakan dulu di antara para sahabat. Gak ada satu huruf pun yang salah yang dibacakan Nabi. Padahal cuma sekali dengar nih. Berarti Nabi itu orang cerdas. Hafalannya kuat. Dan lagi-lagi jangan ngelihat kecerdasan hanya dengan bisa baca tulis. Karena kalau kita pengen baca sejarah, bacalah dengan analogi, dengan persepsi sejarah. Jangan baca sejarah dengan persepsi kekinian, itu keliru. Saya nggak bilang salah ya, keliru. Karena salah dan keliru itu beda. Kalau salah dalam bahasa fikih namanya batil. Benar, hak. Kalau keliru, khata, benar, sawab. Itu keliru kalau kita membaca sejarah tapi pakai persepsi kekinian. Contoh, katanya pinter tapi kok nggak bisa baca tulis. Karena di zaman sekarang pinter itu dilihat dari kemampuan membaca dan menulis. Di zaman dulu, culture-nya belajar itu nggak lewat baca tulis. Di zaman Nabi dulu belajarnya lewat menghafal. Jadi orang yang pintar di zaman itu adalah yang bagus hafalannya. Orang yang pintar di zaman sekarang adalah yang paling pintar nulis dan membacanya. Bahkan zaman now mah udah nggak baca tulis. Udah lebih ke aplikasi. Udah lebih ke otak atik. Bahkan kadang-kadang nggak aplikasi, googling aja. Saking simpelnya. Jadi orang yang mungkin sekarang dianggap agak kekinian, nggak pintar lagi istilahnya kekinian. Kalau dia dengar ceramah udah pakai misalnya streaming atau kalau dia lihat langsung dia pakai recording. Kalau dulu nggak pakai recording aplikasi, recordingnya di sini. Sehingga culture model belajar di zaman Nabi dengan zaman sekarang berbeda. Sehingga kita nggak boleh menjudge sejarah dengan persepsi kekinian, itu nggak boleh. Sama kayak kita menjudge Nabi menikah dengan anak di bawah umur dengan persepsi kekinian. Memang 12 tahun itu atau 11 tahun di zaman sekarang itu di bawah umur. Tapi di zaman itu coba kita baca sejarahnya lebih lengkap deh. Aisyah sebelum dilamar sama Nabi itu udah khitbahan loh. Udah jadian. Sama siapa? Sama anak seorang laki-laki yang belum beriman. Namanya anak Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini salah satu orang kafir tapi pelindung Nabi kayak Abu Talib. Setelah Abu Talib wafat yang gantiin Abu Talib itu Mut'im namanya. Mut'im bin Adi. Aisyah itu udah ditunangkan sama anaknya Mut'im. Nabi nggak tahu. Nabi dapat mimpi kan, yang dapat kain sutra dari surga gitu. Nabi datang kepada Abu Bakar bilang, ya Abu Bakar, saya bermimpi melamar Aisyah anakmu. Bagaimana pendapatmu? Abu Bakar diam-diam pergi ke Mut'im. Karena Abu Bakar sendiri kalau dilamar Nabi siapa yang bisa nolak kan ya? Nabi yang ngelamar kan. Jangankan untuk Nabi, untuk siapa dulu teh? Julaibib aja diterima kan ya? Apalagi sekarang untuk Nabi nih. Akhirnya diam-diam Abu Bakar datang ke Mut'im. Angkat dong teleponnya. Karena gak diangkat-angkat dari tadi teh. Pas diangkat, udah apa Abu Bakar? Ini ada masalah nih, yuk kita ketemuan. Ya udah di kafe mana? Tuh dekat SM aja gitu. Ketemuan kata Abu Bakar, Mut'im nih gimana nih, saya galau berat. Saya gak enak sama kamu. Emang ada masalah apa? Kan kita udah lama berteman, biasa aja lah gitu. Kata Abu Bakar, Muhammad kamu tahu kan? Oh ya siapa yang gak tahu? Muhammad kan ya orang yang paling mulia di Mekah. Dia ngelamar Aisyah. Mut'im senyum. Bukan kaget, bukan dasar tuh orang. Enggak, senyum. Jadi yang bete Muhammad menikah dengan Aisyah itu justru harusnya kan Mut'im kan? Bapak calon mertuanya anak Aisyah gitu. Kenapa kita yang bete nih? Orang kita gak ada hubungan apa-apa dengan Aisyah. Akhirnya Mut'im senyum. Terus Mut'im bilang, kata Abu Bakar, terus gimana menurut kamu ya Mut'im?
Kata Mut'im, ya Aba Bakr, kalau gitu kita batalkan pertunangan anak kita. Sesungguhnya Muhammad lebih layak untuk Aisyah daripada anak saya. Jadi secara culture, Aisyah itu emang udah waktunya menikah di waktu itu. Tapi kalau kita ngelihatnya dari angle kekinian, itu di bawah umur. Makanya jangan menjudge sejarah dari angle kekinian. Itu nggak fair. Banyak lagi adegan-adegan sejarah. Ini yang kita belajar di Al-Azhar tuh kayak gini nih, belajar berpikir, belajar berfilosofi. Kalau orang bilang filsafat itu nggak butuh, nggak, tergantung filsafatnya. Karena ada filsafat Islamiyah, ada filsafat Gharbiyah. Kalau Gharbiyah itu western lah, filsafat sekuler. Tapi kalau Islam juga berfilsafat, ternyata gitu ya. Baca tafsir juga butuh filsafat. Saya kalau baca Al-Quran yang ada tafsirnya atau nggak pakai tafsir, misalnya baca Quran beberapa ayat yang udah ngerti gitu ya. Subhanallah, ketika kita berpikir tentang Al-Quran, kebayang hal yang luar biasa tentang kebesaran Allah. Itu luar biasa loh. Kayak saya pernah bilang ayat Allah tuh zatnya, kalau kita ke teman bilangnya orangnya gitu ya. Allah itu zatnya nggak enakan. Apa bukti Allah nggak enakan? Tuh buktinya tuh ayat sebelum tentang pengubahan kiblat. Allah mengatakan Raufun, dirinya tuh Rauf, artinya Rauf itu nggak enakan. Apa wujud nggak enakan Allah? Salah satunya ayat tentang puasa. Itu Allah nggak enakan banget tuh. Mau nyuruh kita puasa aja, perintahnya satu, tapi bahasa-bahasa untuk seolah-olah memotivasi kita, itu satu lembar loh. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Makanya bacanya jangan, ya ayyuhalladzina amanu, beda itu. Beda intonasi, beda pesan. Tapi kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu, kan kata Nabi, bacalah Al-Quran dengan suara sedih kan. Bukan dengan suara teriak. Kadang kita ya ayyuhalladzina amanu, tergantung khotibnya kan ya. Padahal kadang ayat itu turunnya nggak gini, tapi santai turunnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi coba perhatikan kalimat berikutnya. Kayak Allah nggak enakan banget. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Seolah-olah Allah ngomong gini, puasa ya, tapi nggak usah khawatir, bukan kalian doang yang disuruh, yang lain juga disuruh gitu. Kayak kita bilang ke teman kita nih, lagi ada event, kita jadi panitia gitu. Terus kita sebagai ketua panitia bilang ke teman-teman kita tim, tolong angkatin meja ya, soalnya yang lain di depan lagi beres-beresin sendal atau apalah. Tolong angkatin layar ya, tolong gulung layar ya, soalnya yang lain lagi beresin meja di dalam. Artinya bukan kamu doang yang disuruh, yang lain juga kerja gitu kan. Saking ra'fah, gak enaknya Allah sama kita coba. Nah kita mah enak-enak aja sama Allah. Nuduh Allah macam-macam, Allah gak adil, Allah maunya apa, Allah gak rela saya jadi orang benar. Allah aja ke kita yang Allah maha sempurna, gak enakan coba. Wahai orang yang beriman, berpuasalah atau diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi bukan kalian doang, orang sebelum kalian juga diwajibin. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini untuk kalian bukan untuk saya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bisa jaga diri. Kan takwa itu menjaga, wiqayah. Bisa jaga diri, maksud jaga diri apa Ustadz? Kan kata Nabi juga bagi para jomblo, kata Nabi kan ya. Kalau kalian udah sanggup menikah, menikahlah. Kalau nggak sanggup atau nggak ada yang mau sih, nggak ada hadisnya sih, nggak sanggup maksudnya. Nabi kan ngomongnya elegan ya, saya aja yang nerjemahinnya kurang elegan. Maksud nggak sanggup di sini itu bukan cuma nggak punya materi, nggak ada yang mau juga. Kan nggak mungkin Nabi bilang nggak mau ya, nggak ada yang mau ya, nggak mungkin kan? Kalau kalian nggak sanggup dalam kurung, versi saya nih, nggak punya uang atau nggak punya calon atau ada calon banyak tapi nggak ada yang mau, misalnya tutup kurung, gitu kan? Kalau kalian nggak sanggup, puasalah. Karena itu bisa menjaga diri kalian. Udah Ustadz puasa makin pengen nikah. Saya banget tuh. Dulu, alhamdulillah udah enggak lah. Cukup ya. Oke lanjut. Supaya kalian bisa jaga diri. La'allakum tattaqun. Karena takwa itu menjaga diri. Bisa menjaga diri dari hawa nafsu. Bisa jaga diri dari api neraka. Banyak makna jaga diri di sini. Udah selesai belum? Allah masih ngomong gini, ayyamam ma'dudat, gak usah khawatir, gak lama kok, cuma beberapa hari. Kenapa Allah gak bilang aja 29 hari atau 30 hari? Kenapa bilang beberapa hari? Kenapa Allah gak bilang 1 bulan? Kan puasa 1 bulan kan? Kenapa gak bilang syahran wahidan? Kenapa ayyaman ma'dudat? Karena pengen ngasih angle bahwa ini ringan, cuma beberapa hari doang kok. Lagian puasa kan bukan bulanan, harian. Sanggup gitu puasa bulanan? Sahurnya tanggal 1, buka puasa tanggal 29 gitu.
Gak sanggup, makanya Allah bilang ayam, beberapa hari. Ini yang saya belajar di Al-Azhar. Jadi saya merasa bersyukur, bukan ngelebih-lebihin ya. Pasti kampus-kampus yang lain juga keren-keren. Cuma karena saya gak ngerasain, saya taunya Al-Azhar. Di Al-Azhar itu kita belajar detail banget. Kenapa saya bilang ada S2, S3 cuma satu huruf Al-Quran jadi dapat tesis, disertasi. Karena yang dipelajari itu detail. Ngapain gitu-gitu amat sih, udah tahan aja. Enggak, kalau yang mutaat aja enggak usah berpikir. Tapi berpikir supaya kita bisa menjadikan agama ini sebagai rahmat, sebagai solusi buat kehidupan kita. Ini bedanya belajar Al-Azhar dengan di beberapa tempat ya. Kalau di beberapa tempat belajar fikih itu lebih kepada produknya. Produk fikih, halal, haram, boleh nggak boleh, itu kan produk fikih kan. Kalau di Al-Azhar bukan belajar produk, belajar cara memproduksi. Mesinnya dipelajari. Sehingga ketika ada masalah baru, mesin ini tinggal diulik dikit, produksi yang baru. Kayak tadi misalnya bikin apa gitu, ternyata udah berubah zamannya, udah seleranya udah nggak kayak gitu lagi, akhirnya digantilah, bikin lagi yang baru. Tetap mesinnya sama, cuman dia bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Itu bedanya di Al-Azhar. Kita belajar mesin fikih. Bagaimana memproduksi fatwa kalau di bidang fikih. Kalau di tafsir, bagaimana mengambil ayat terus jadi kesimpulan berfikir. Jadi berfikir dengan Al-Quran, bukan berfikir dengan menurut saya, enggak. Pola fikir kita tuh dibangun di Al-Azhar. Sehingga pas kita dengerin dosen ngomong, benar-benar itu calangapan benar tuh. Karena ilmu dosen-dosen di sana tuh luar biasa. Kalau ngomong tuh kayak seolah-olah dia udah kuasai seluruh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diambil tuh sepotong-sepotong dikumpulin jadilah satu menu makanan. Tuh gitu di Al-Azhar teh. Intinya yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman, jangan ngelihat Allah kayak ngelihat makhluk. Karena nanti jadi salah paham. Jangan banyak mintalah, gak enak sama Allah. Justru Allah itu gak enak kalau gak diminta. Allah senang banget kalau kita minta. Dan Nabi yang paling banyak meminta ke Allah namanya Ibrahim. Sehingga disebut Inna Ibrahim la'awwahun halim. Apa arti awwah? Bukan awwah ya. Awwah artinya da'a, suka berdoa. Dan di Al-Quran itu Nabi yang paling banyak kalimat doanya kan Ibrahim kan. Dikit-dikit ya Rabbi, ya Ilahi, ya Allah. Selain Musa. Awwahun da'a, suka berdoa. Gitu juga tadi dalam kasus surga neraka. Ada orang bilang, saya emang gak takut sama neraka. Setan aja, iblis takut sama neraka. Kita lebih garang daripada iblis? Enggak. Iblis itu udah paling, kalau dibilang bejat, paling bejat mah iblis. Udah gak ada lagi lebih bejat daripada iblis. Udah gua mah lebih bejat dari iblis, gak ada. Iblis itu paling bejat tuh udah. Jadi kalau ada manusia gimana pun dia bejat masih kalah sama iblis. Yang paling soleh itu adalah Muhammad SAW. Walaupun yang paling suci adalah malaikat. Tapi yang paling soleh, beda suci sama soleh ya. Karena orang soleh bisa aja ada kesalahan. Nih berpikir nih. Orang soleh tetap ada kesalahan. Kalau suci gak ada kesalahan. Dan gak ada manusia yang suci. Yang ada manusia yang soleh. Nabi bukan suci, maksum, terjaga. Kesalahan tetap ada. Tapi bukan dosa. Karena Nabi tidak berbuat dosa. Karena maksum. Tapi kesalahan beliau bermasa muka. Beliau salah memutuskan tentang perkara tawanan perang dalam perang surat Al-Anfal. Beliau salah misalnya keliru. Bukan salah, keliru dalam masalah sikap kepada orang-orang yang belajar kepada beliau. Terus didatangin orang-orang kafir Quraisy yang belajar suruh mojok dulu. Ditegur sama Allah. Ayat teguran ke Nabi itu banyak loh. Termasuk beliau karena pengen nyenengin istri-istrinya lagi cemburu. Nabi bilang ya udah deh saya gak akan minum madu lagi. Kan baru pulang nih dari rumah salah satu istrinya. Ketemu istri yang Aisyah. Aisyah nanya dari mana aja sih kok lama banget datangnya. Itu dari rumah Sofia. Ngapain sih di sana terus? Kan dia tuh maksudnya pendek gitu. Udahlah makan apa sih dikasih apa di sana emang makanannya enak banget ya. Enggak cuma minum madu doang. Wah nggak enak pasti madunya nggak bener nih, mulutnya nggak enak tuh. Akhirnya Nabi bilang ya udah mulai sekarang saya nggak akan minum madu lagi demi menyenangkan Aisyah. Turun ayat, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan demi menyenangkan istrimu? At-Tahrim. Yang paling soleh di muka bumi dan di dunia akhirat dan langit bumi nih Nabi Muhammad. Tapi yang paling suci malaikat. Di sini ketahuan, oh ternyata orang soleh juga bisa ngelakuin kesalahan. Kalau Nabi kesalahan, kekeliruan, kalau kita kesalahan. Tapi dia langsung recovery balik.
Gak ada yang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Tapi yang paling bejat adalah iblis. Kemudian setan. Setan ini minal jinnati wan nas, ada jin ada manusia. Sehingga kita kalau bilang saya nggak takut neraka agak-agak klise menurut saya. Berarti sia-sia dong Allah ciptain neraka, ternyata manusia nggak takut. Jadi kayak Allah udah banyak fattakun nar. Itu perintah loh. Fattakun fa illam taf'alu wa la taf'alu fattakun nar. Apa arti kata fattakun nar? Takutlah kalian kepada neraka. Nar bahasa Arab. Naruka nerakamu. Jadi bahasa Indonesia neraka. Bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Fattakun nar. Fattakun nar allati u'iddat lil kafirin. Yang disiapkan untuk orang yang kufur. Jadi kalau nggak takut neraka, Allah udah nakut-nakutin di Al-Quran. Seolah-olah kita bilang, nggak takut gitu kan ya. Gimana tuh sama Allah? Kan agak-agak aneh nih. Nggak takut. Dunia aja kita takut dengan hal-hal yang mengerikan. Gak usah yang benar ya. Yang cuma halusinasi aja takut. Setan, hantu, gundurwo, yang gitu-gitulah. Gitu aja bisa bikin kita takut. Padahal itu nggak nyata. Nyata nggak sih? Saya belum pernah lihat, alhamdulillah ya. Gak tahu kalau ngelihat Ustadz juga kan manusia. Artinya yang gak nyata-nyata amat aja kita takut. Giliran yang nyata Allah sendiri suruh kita takut malah gak takut. Kan agak klise nih. Pasti pola pikirnya gak menyeluruh nih. Belum lengkap, belum utuh. Surga, biasa aja gak pengen surga. Seolah-olah kita ngeremehin surga itu gak berharga. Surga itu kata Nabi adalah ala sil'atallahi ghaliyah. Ala sil'atallahi lil jannah. Harta Allah yang paling berharga itu adalah surga, bukan dunia. Dunia aja kita pengen, masa surga enggak? Padahal kata Allah, dunia ini enggak ada apa-apa dibandingkan surga. Klise lagi kan? Kita pengen surga dan Allah senang kita pengen surga. Kita takut neraka dan Allah senang kita takut neraka. Karena semua itu bagian dari yakin kita kepada Allah. Cuman, jangan hanya di lisan, harus di hati. Kita, kenapa kamu sholat 5 waktu? Kalau saya nggak sholat ntar diazab kubur, nggak apa-apa. Kenapa kamu sedekah? Karena pengen dapat pahala banyak, nggak apa-apa. Wah kalian mah nggak ada yang tulus. Dan saya mah kalau sholat, sedekah segala macam bukan karena surga neraka. Saya sholat dan segala macam karena cinta sama Allah. Nggak ada tolak belakangnya antara satu dengan yang lain. Cinta bagian dari iman, takut bagian dari iman, berharap bagian dari iman. Kan iman itu ada 60-an cabang, termasuk malu bagian dari iman. Sehingga gak perlu dibentur-benturin, ambil yang sebagian, buang yang lain, enggak. Terus gimana nih? Orang beriman juga berderajat. Lahum darajatun. Ada yang imannya baru malu doang nih. Ada yang imannya udah malu plus takut. Ada yang imannya udah malu plus takut plus berharap. Ada yang iman, malu, takut, berharap, cinta. Terus nambah-nambah. Karena darajatun. Manusia itu berderajat-derajat di antara orang yang beriman. Setelah Allah bilang ulaika humul mu'minuna haqqa, Allah bilang lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat. Jadi teman-teman, coba kita bayangin bahwa Allah itu emang kangen sama kita. Allah tersenyum kepada hambanya. Dulu ada beberapa orang yang mungkin karena salah paham maksud saya, pernah dalam tanda petik tahzir lah ya. Dulu saya pernah mengalami masa-masa tahzir tapi dicuekin. Katanya Allah senyum. Apa Anda waras? Allah kok senyum? Ada banyak hadis Allah tersenyum. Salah satu hadis Allah tersenyum itu hadis tentang doa safar kan? Ketika Ali bin Abi Thalib naik ke atas kendaraan bilang Allahu Akbar. Duduk di atas kendaraan mengatakan Alhamdulillah. Ketika mau udah jalan baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kemudian di akhirnya Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli. Fama yaghfirudz dzunuba faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Lalu setelah baca itu Ali tersenyum. Orang yang bawa onta atau kudanya Ali ngelihat, "Ya Ali, kenapa Anda tersenyum?" Kata Ali, "Karena saya melihat Rasulullah juga tersenyum dulu setelah membaca doa ini." Lalu saya tanya ke Rasul, "Kenapa Nabi tersenyum?" Kata Nabi mengatakan, "Karena setelah membaca doa ini Allah tersenyum." Kapan Allah tersenyum? Ketika kita beristighfar. Jadi kalau kita beristighfar teman-teman, Allah senyum. Cuman gimana senyumnya Allah? Laisa kamitslihi
syai. Allah nggak sama dengan makhluk. Cuma kita yakin Allah tersenyum. Gimana bentuk senyumnya nggak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini nggak ya? Nggak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini atau yang flat tapi banyak kelihatan gigi gitu kan, kayak emoticon gitu. Enggak lah, nggak usah dibayangin. Pokoknya senyum weh. Allah senyum artinya Allah senang. Termasuk kayak ada hambanya yang bertobat, Allah tuh bahagia. Saking bahagianya lebih daripada orang yang ketika dapatin onta yang hilang, terus dia bilang, Allah anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Ngomongnya salah saking bahagia. Allah lebih bahagia dari orang itu terhadap orang yang bertobat. Berarti kan Allah emosional ya. Allah itu emosional, bahagia, marah, senang, cinta, tersenyum, emosional. Cuman emosi Allah itu maha sempurna, gak seperti makhluk. Sehingga kita coba melibatkan emosi kita dalam berinteraksi dengan Allah. Jangan flat lah. Masa kita katanya cinta tapi flat, hambar, kayak plain gitu, kayak jalan tol. Kan gak enak ya. Pernah kenal ada orang yang flat? Sama teman misalnya flat banget tuh. Gak ada ekspresinya, kita kasih hadiah, ya makasih. Gak ada ekspresinya nih orang. Terus kalau ada masalah, dia ada masalah, gak ada masalah, ya gitu mukanya tuh. Nyebelin, kayak muka saya. Kenapa ada orang kalau ketemu saya di awal-awal tuh kayak sebel gitu. Karena mungkin muka saya tuh kayak bakatnya nyebelin. Tapi kalau udah kenal enggak lah ya. Makin nyebelin. Ini ada orang flat banget nih. Flat banget. Dia kasih hadiah biasa aja. Dapat masalah diledekin juga dia biasa aja. Paling gak enak kalau punya pasangan kayak gini nih. Gak ada ekspresi-ekspresinya. Ada juga yang ekspresinya lebay. Kasih hadiah dikit, wah segala macam. Ada masalah dikit, nangisnya wah kemana-mana. Misalnya ada yang kayak gitu teh. Nah Allah yang paling ideal perasaannya. Yang paling ideal zatnya. Yang paling ideal kebaikannya. Paling ideal aja pokoknya. Jadi kita coba melibatkan emosi kita ketika kita berinteraksi dengan Allah. Allah kangen sama kita. Cuman kangennya Allah karena pengen ngampunin dosa-dosa kita. Kata Nabi setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus Allah manggil-manggil. Saya kalau ngebayangin ini Allah manggil-manggil. Coba ya Allah manggil-manggil. Duh jangan kasihan karena Allah gak akan hina kayak gitu. Cuman gak enak. Allah manggil-manggil. Saya kok sombong banget ya gak menyambut panggilan Allah gitu. Walaupun gak wajib kita datang. Udah gitu bayangin ya Allah manggil-manggil tapi gak wajib didatengin. Allah manggil-manggil, Allah telepon gak wajib diangkat. Kan Allah baik banget kan. Harusnya kan Allah kalau Allah manggil harus datang ya. Kayak sholat 5 waktu misalnya Allah panggil. Boleh kita misalnya gak datang segera walaupun gak baik. Yang paling baik itu datangnya segera di tempat panggilan itu dikumandangkan. Tapi kalau gak datang segera juga gak sampai dosa. Cuman kehilangan banyak kebaikan lah. Walaupun sebagian mazhab mengatakan dosa. Tapi saya cenderung kepada mazhab yang mengatakan bukan dosa. Sunnah muakkadah. Tapi kalau keseringan gak datang diragukan keimanannya. Agak-agak mirip munafik nih. Kalau sering gak datang. Allah tuh toleran banget. Hayya 'alas shalah. Kita lagi sibuk kerjaan nih, gak datang. Allah gak marah sama kita. Gak sholat aja, sebetulnya Allah marah cuman sabar. Allah selain Jabbar, Qahar, tapi juga sabur. Ya, kan ideal banget nih. Kalau Allah marah bisa, gak ada yang bisa ngehalangin, tapi Allah sabar. Kalau kita sabar karena gak bisa marah. Seringnya kan kita sabar tuh karena gak bisa marah. Begitu bisa marah gak ada sabarnya. Kalau Allah sabar padahal bisa marah. Selain Jabbar, Qahar, apalagi sifat-sifat yang keras nih. Muntakim, tapi di sisi lain sifat Jamal. Makanya ada sifat Jamal, ada sifat Kamal. Sifat Jamalnya Allah apa? Karim, Rahim, Sabur, Ghafur, gitu-gitu kan. Ini artinya teman-teman, bayangin ya, Allah manggil-manggil kita sepertiga malam. Ngapain sih Allah sepertiga malam repot amat sih datengin kita. Tapi kita gak wajib datang. Tapi kalau kita datang, Allah sayang banget sama kita. Cuman dari kitanya nih, bukan angle Allah. Kalau angle Allah kita gak wajib datang. Tapi angle kita, enak gak sih kalau gak datang? Enak gak sih Allah udah manggil-manggil tiap malam terus kita gak bangkit? Kalau kita bangunnya telat, pas azan subuh baru bangun, ngerasa gak sih? Aduh Allah maaf ya, bangunnya telat. Gitu gak sih ke Allah? Karena kita kalau ke makhluk gitu banget loh.
Di telepon ternyata miss call 10 kali nggak diangkat. Langsung maaf ya emoticon, segala macam. Minta maaf tuh rasa tangan diginiin tuh banyak sampai 10 juga. Kok kita ke makhluk gitu, ke Allah enggak? Padahal makhluk itu enggak terlalu berjasa sama kita. Dan Allah mah berjasa dari sejak kita dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita diciptakan. Tapi kita enggak pas bangkit dari tidur. Duh Allah maaf ya saya bangunnya telat, astagfirullah gimana nih. Langsung wudhu datang ke masjid, minta ampun pada Allah. Padahal kita enggak wajib datang. Ini lebih ke ngomongin emosional. Saya enggak ngomongin hukum fikih. Kalau ngomongin hukum fikih agak-agak kaku sih. Makanya di atas hukum itu ada akhlak namanya. Di atas hukum ada akhlak. Orang kalau udah akhlaknya bagus, hukum ini jadi enggak terlalu penting. Mudah ngamalin hukum tuh kalau akhlak moralnya udah kayak orang disiplin. Kan gak perlu timer lagi kan. Udah disiplin, gak perlu lagi ketat. Hukum itu dibikin ketat karena orangnya gak disiplin. Ketika orangnya udah disiplin, udah akhlaknya, moralitasnya, lifestyle-nya udah bagus, hukum gak terlalu ketat juga gak masalah. Yang saya pernah cerita tuh di Jepang, di baggage claim, baggage belt itu, tempat ngambil bagasi. Itu gak ada yang jagain, gak ada polisi, gak ada petugas, cuma pakai garis doang. Garisnya juga kecil, nggak pakai pagar segala macam. Kadang-kadang kan udah pakai pagar juga didobrak kan ya. Ini garis, kenapa jadi ringan gitu? Karena orangnya udah bagus moralnya. Berarti di atas hukum ada moralitas, di atas fikih ada akhlak. Moral itu, akhlak itu di atas ilmu. Orang punya ilmu tapi nggak berakhlak agak kurang pas. Sehingga nih bedanya hukum fikih sama akhlak nih. Anjing hukum fikihnya apa? Anjing hukum fikihnya bukan haram, najis. Makan anjing hukum fikihnya haram. Anjingnya najis, beda ya makan anjing sama anjingnya. Anjing dalam fikih itu najis. Kena liurnya najis, memakannya haram. Tapi dalam moralitas, dalam akhlak, ngasih minum anjing yang kehausan masuk surga. Islam itu ideal teman-teman, gak usah khawatir lah. Gak usah takut dengan hukumnya, lupa dengan moralnya. Padahal moral Islam itu jauh lebih keren dan mempackaging hukumnya. Anjing itu najis, kita nggak boleh kena liurnya. Walaupun boleh memelihara anjing untuk berburu, misalnya untuk penjaga, bukan untuk sekedar lucu-lucuan ya. Karena dulu mungkin nggak ada anjing kayak yang lucu-lucu kayak sekarang kan ya. Di salon gitu kan ya. Biaya anjing aja. Kalau di New Zealand kata teman saya tuh kucing aja di sana tuh pakai sertifikat. Kalau ada orang pernah ada kasus dia pergi keluar kota lupa nggak laporan, kucingnya tinggal di dalam rumah dan nggak dikasih makan, itu kucing diambil alih oleh negara dan orangnya kena denda. Islam banget kan ya? Islami banget kan? Kan ada hadis Nabi yang bilang yang perempuan yang dilihat di dalam neraka gara-gara membiarin kucingnya meninggal. Gak dikasih makan, ditinggalin beberapa hari keluar kota. Gak tahu dia lagi traveling kemana gitu si cewek itu teh. Itu kan terjadi kan ya. Nah anjing najis, anjing haram. Tapi ngasih minum anjing yang kehausan itu masuk surga. Yang ngasih minumnya siapa? Bukan orang soleh. Kalau orang soleh itu mah amal pelengkap. Bukan, orang yang baru bertobat dari dosa zina. Bukan pezina ya. Karena orang kadang-kadang suka jadi modus tuh. Tuh pezina aja masuk surga. Mana ada pezina masuk surga? Yang ada orang yang bertobat dari zina masuk surga. Orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Nggak ada pembunuh masuk surga, nggak ada itu. Kalau gitu buat apa kita beramal soleh kalau semua juga masuk surga, nggak ada keadilan itu. Allah kok menciptakan neraka sih, katanya pengasih penyayang. Kok ada neraka? Surga neraka adalah bentuk keadilan. Karena tanpa surga neraka tidak ada nilainya kebaikan. Ngapain kita harus jadi orang baik? Toh nggak akan dibalas juga sama Allah. Ngapain kita takut berbuat dosa, kan gak akan diazab juga sama Allah. Maka kemana larinya para pembunuh? Kemana larinya para begal? Kemana larinya orang-orang yang menzalimi orang lain? Terus di mana hak para korban? Kalau tidak ada surga neraka. Tapi kalau sudah diadili di dunia dengan cara-cara yang Allah ridhoi, selesai gak ada urusan lagi dengan surga neraka. Misalnya pembunuh dikisos, maka dia masuk surga. Karena hukumnya sudah adil. Tapi kalau pembunuh dibiarin, ya ada nanti hukuman akhirat. Itulah keadilan. Supaya kita meninggalkan dosa dan berbuat baik. Ya, kalau katanya Rahman Rahim tapi ciptain neraka. Ini agak-agak belum sempurna nih pola berpikirnya nih. Makanya Islam itu butuh pola pikir. Al-Quran itu melatih cara berpikir kita. Kalau udah terbiasa kayak gini nih, malam ini yang sesi kedua agak-agak saya beratin nih.
materi lebih kepada angle berpikir, persepsi. Supaya kita sebagai anak muda, saya yakin ini karena jamaah anak muda sanggup. Kalau jamaahnya udah usia sekian, mungkin saya nggak akan ngomongin pola pikir. Lebih kepada ngomongin masalah sakaratul maut atau apalah. Walaupun kan kematian sama aja lah ya, semua orang juga rahasia. Tapi biasanya mah kan gitu kan ya. Kenapa di kampung sering ada tahlilan? Berarti di kampung lebih banyak orang meninggal. Karena di kampung yang tersisa orang-orang tua. Di kota kenapa jarang tahlilan? Karena masih muda-muda. Saya tinggalnya di kampung loh. Satu tinggal di kampung, satu tinggal di kota. Ya gitu aja, gak usah dijelasin. Kenapa saya milih kampung? Memang kita senang suasana di rumah saya kan di belakang tuh ada kayak backyard gitu kan, ada kayak kebun kecil. Terus kita kalau sholat duha, kalau ngomong tahajud kan riya duha aja lah yang semua orang juga bisa. Duha itu di kebun. Karena salah satu hobinya Abdullah bin suaminya Asma bin Abu Bakar siapa? Zubair. Abdullah bin Zubair. Itu hobinya sholat di bawah langit kalau duha. Akhirnya kita kalau duha sesekali itu sholatnya di kebun. Sengaja milih yang Cihanjuang atas yang airnya masih mau mandi aja sayang nih air terlalu bening nih dipakai mandi gitu kan ya. Layak diminum di Cihanjuang atas sama yang agak di perkotaan. Kalau di perkotaan biar mudah aktivitas. Kalau yang di atas biar tenang. Di atas hampir tiap bulan ada kasus orang meninggal. Kenapa? Di kampung. Saya nggak ngambil kompleks, sengaja ngambil kampung. Kalau di bawah jarang ada yang meninggal. Kenapa? Anak-anak muda. Walaupun tetap rahasia Allah. Nah karena ini anak muda saya ngomonginnya tentang persepsi. Tentang pola pikir. Supaya nggak ada lagi muncul istilah. Ini mah urusan pribadi saya sama Allah. Nih persepsi nih. Opini publik kan. Ini mah urusan pribadi saya sama Allah. Ketika kita menasehati teman kita. Kita bukan pengen ikut campur urusan dia. Kecuali kalau kita ikut campur masalah keluarganya. Tapi kalau masalah amal soleh, memang Allah yang nyuruh. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Tinggal nasihatinnya dengan cara yang baik. Bil hikmah, wal mau'izatil hasanah. Kalau dibantah, wajadilhum billatihi ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik, senyumin aja. Salamun. Bukan berarti kita cuek. Kalau kita nggak nasihatin, manusia itu susah sadar. Jangan tunggu ilham dari langit. Karena kalau datang ilham dari langit berat. Lewat musibah, lewat masalah. Mending dinasihatin teman kita. Jadi bukan urusan pribadi saya sama Tuhan saya. Persepsi. Tadi, kenapa belum berhijab? Yang penting menghijabi hati dulu. Daripada kepala dihijabi tapi hatinya dengki. Gak ada yang menghijabi hati. Menghijabi hati itu gak bagus. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Siapa mereka? Orang yang kufur. Jadi yang harusnya menutup kepala membuka hati. Bukan menutup hati membuka kepala. Kebalik. Persepsi berpikir kan? Makanya kenapa saya bilang Al-Quran itu nyuruh kita berpikir. Jangan disuruh tutup hatinya. Yang ada alam nashrah laka sadrak. Dilapangkan, dibuka dadanya biar dapat hidayah. Tapi kepala ditutup semampunya. Belajar mungkin awalnya cuma diikat doang. Lama-lama diikatnya di sini. Lama-lama diikat dililit-lilit. Lama-lama diginiin. Lama-lama naik makin tinggi gitu kan ya. Terserah itu mas Stella ya, saya nggak tahu lah fikihnya, tanya aja sama Ustaz Abdul Somad. Yang jelas bertahap. Yang pasti nih, bukan nutup hati buka kepala, tapi tutup kepala buka hati. Kalau ada orang yang berhijab tapi masih buat dosa, jangan salahkan hijabnya, salahkan orangnya. Ada orang yang sholat tapi korupsi, jangan salahkan sholatnya, salahkan orang yang korupsinya. Dan jangan bilang gini, mending saya nggak sholat dan nggak korupsi. Daripada dia sholat tapi korupsi. Dia sholat dapat pahala, korupsinya dosa. Kamu nggak sholat dosa dan nggak korupsi dapat pahala. Masing-masing kebaikan dan keburukan itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Jangan dibentur-benturin. Nggak ada mending-mendingannya. Mending mana nih? Orang yang banyak amal soleh tapi riya dengan orang yang banyak dosa terus dia taubat. Mending mana? Susah mendinginnya ya. Makanya ada yang bilang gini teman-teman. Kadang-kadang salah ngomong mungkin ya, beberapa penceramah pernah ngomong gini. Lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh tapi riya. Benar gak tuh? Lebih baik, lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh lalu riya.
Gak ada cerita orang banyak dosa lebih baik daripada beramal soleh. Terus kata yang benarnya gimana? Lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada orang yang ria akan amal soleh. Itu bahasanya. Tipis kan? Yang tipis-tipis ini kita belajar di Mesir. Supaya gak salah ngomong. Saya kalau memperkenalkan teman saya, misalnya satu grup gitu ya. Seorang ulama di Mesir yang saya pernah bilang audisi. Saya kan pernah ikut audisi di TV Mesir untuk baca Al-Quran. Namanya As-Saud Al-Zahabi, suara emas, seruling emas judul acaranya. Diseleksi dari ratusan orang, cuma 5 orang yang bisa masuk tayangan TV, Iqra TV itu. Nah pas audisi ada 3 juri, di tengah yang juru bicaranya, kayak di Got Talent gitu kan. Di tengah dia bilang, saya Abdullah, juri bidang tajwid. Di sebelah saya, sebelah kanan saya Syekh Abdurrahman, beliau juri di bidang seni. Yang sebelah satu lagi, gak dibilang sebelah kiri. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Ini ulama kita nih, teliti. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Gak mau bilang di sebelah kiri saya, gak boleh. Kurang beretika. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Beliau juri di bidang fasoha misalnya atau hafalan. Telitinya ulama. Al-Quran lebih teliti dari itu. Nabi lebih teliti dari itu. Makanya bahasanya bukan lebih baik orang yang berbuat dosa lalu bertaubat daripada orang yang beramal tapi ria. Gak ada orang berbuat dosa lebih baik daripada orang beramal. Yang ada lebih baik orang yang bertaubat dari dosa. Kan taubat emang lebih baik dari ria kan? Lebih baik orang yang bertaubat dari dosa daripada orang yang ria akan amal-amalnya. Itu benar kalau kayak gitu teh. Supaya gak jadi opini publik yang mengatakan, belum tentu dia lebih baik yang lagi buat dosa nih. Belum tentu dia yang lagi sholat nih. Belum tentu yang sholat yang ke masjid itu lebih baik. Bisa aja yang berbuat dosa lebih baik ntar dia masuk surga. Gak ada orang berbuat dosa masuk surga. Yang ada orang habis berbuat dosa taubat, gara-gara taubat masuk surga. Tuh ada tuh katanya pelacur tapi masuk surga. Mana? Itu yang ngasih minum anjing dia bukan pelacur. Dia udah bertaubat, jangan bilang lagi dia pezina. Dia udah bertaubat, udah baik, udah soleha. Setelah dia bertaubat, saking dia serius bertaubat, dia gak ngeremehin amal soleh. Sampai anjing aja dikasih minum. Karena buat dia itu amal soleh, dia ngerasa selama ini saya kurang amal nih. Sekarang saya mau tamak nih. Mau rakus dengan amal soleh, apa aja saya lakuin. Termasuk ada anjing yang kehausan, saya kasih minum. Terserah berapa aja pahalanya. Gitu kan, saking semangatnya nih. Dan Allah tidak meremehkan amal hambanya. Seorang yang udah banyak dosa kalau bertobat, amalnya cuma sedikit, yaitu kasih minum anjing bisa masuk surga. Itu pesannya kayak gitu tuh. Jadi kita habis tobat nih, belum amal soleh nih, masuk surga. Kalau udah tobat. Buktinya yang membunuh 100 orang, udah beramal soleh belum? Belum. Satu-satunya amal soleh dia apa? Taubat. Satu-satunya amal soleh dia adalah taubat, masuk surga. Jadi gak ada cerita pembunuh masuk surga, pezina masuk surga, gak ada. Yang ada orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Orang yang bertobat dari berzina masuk surga. Ini cara kita menilai Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya persepsi akidah, bukan wawasan akidah. Mungkin di beberapa ta'lim kita belajar wawasan akidah. Wawasan akidah itu uluhiyah, rububiyah, asma, sifat. Itu wawasan akidah. Tapi kadang gak membentuk persepsi, walaupun itu juga penting. Cuman porsinya harus ditambah, membentuk persepsi kita tentang Allah. Udah selesai belum membangun emosional kita kepada Allah. Kalau akidah kita udah sampai membangun emosional, itu udah keren. Siapa yang terbangun emosionalnya? Rindu, malu. Nabi Ayub itu malu sama Allah. Sakit 10 tahun, gak pernah berdoa ya Allah sembuhin dong, kan saya udah 10 tahun. Enggak, kenapa? Malu sama Allah. Kita boleh gak minta doa sembuh? Boleh banget. Karena derajat iman kita kan gak kayak Nabi Ayub. Lagian Nabi kan mengajarkan kita doa tentang sakit, ya Allahumma Rabban Nas dan seterusnya. Ditanya sama istri Nabi Ayub, ya Nabi Allah, kamu itu kan Nabi kekasih Allah, kalau kamu berdoa pasti Allah mengijabah. Kenapa gak berdoa aja? Nabi Ayub tanya, istriku tercinta, berapa lama selama ini kita dapat nikmat dari Allah? Ya 17 tahun. Berapa lama sudah kita diuji oleh Allah? 10 tahun. Malu saya sama Allah. Baru 10 tahun udah minta. 17 tahun Allah kasih nikmat gak pernah ngomong-ngomong ke kita. Malu sama Allah. Ini udah emosional. Pertama wawasan, kemudian pola pikir, kemudian emosional. Emosional ini bahasa lainnya adalah yakin, iman di hati. Ini puncak ilmu nih. Makanya kata Nabi apa?
Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu ada rasa takut kepada Allah, emosional. Kalau ilmu kita baru sekedar wawasan, terus jadi bahan debat di komen-komen kita, itu baru tahapan pertama dari ilmu, belum sempurna itu. Dan biasanya orang kalau baru-baru puber keislaman, puber hadis sahih, emang kayak gitu. Semuanya dianggap palsu, padahal dia doang yang sahih gitu. Enggak lah, orang lain juga punya hadis yang sahih, cuman mungkin kita belum pernah baca hadis itu. Orang hadis sahih jumlahnya ada 200.000 yang dihafal Al-Bukhari. Dan kita mah dari dulu tahunya cuma innamal a'malu binniyat. Gimana kita bilang, oh nggak ada itu. Jangan bilang nggak ada, saya nggak tahu itu. Bisa aja ada, sayanya nggak tahu kan. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Ustadz ini ada hadisnya nggak? Nggak tahu. Saya nggak akan bilang, nggak ada tuh, nggak berani saya. Kecuali saya udah menghafal hadis sebanyak Imam Ahmad. Berapa hafalan hadis Imam Ahmad? 1 juta. Baru boleh bilang nggak ada. Tapi Imam Ahmad juga nggak bilang nggak ada. Bilangnya saya nggak tahu. Tanya aja ke yang ngamalin, dia tahu nggak hadisnya? Misalnya nih, ada yang tanya, Ustadz ada nggak sholat tasbih ke saya nih? Saya bilang, nggak tahu hadisnya. Tanya deh ke Ustadz yang pernah ceramah tentang sholat tasbih. Ustadz, kan Ustadz pernah ceramah sholat tasbih, apa hadisnya? Gitu caranya. Jangan kita nggak tahu hadisnya bilang, nggak ada itu hadis sholat tasbih. Tanya dulu ke orangnya, siapa tahu ada. Kalau ada, nanti katanya sahih. Enggak, kata Ustadz itu dhaif. Nah, ulama juga tentang hadis sahih dan dhaif berbeda pendapat. Ada ulama bilang ini dhaif, yang ini bilang sahih. Kecuali hadis palsu itu nggak ada beda pendapat. Kalau dhaif mah ada beda pendapat. Hasan, dhaif, sahih. Kalau mutawatir insya Allah nggak ada beda pendapat. Ini artinya emosional. Malu ke Allah, nggak enak ke Allah. Kayak Nabi Muhammad SAW tuh. Nggak enak sama Allah kalau nggak bangun tahajud. Sampai sholatnya getol banget. Sampai kelihatan kakinya itu udah keras gara-gara sering tahiyat. Ini beliau hitam gara-gara sering sujud. Makanya saya nutup, gak mau riak. Gak ada juga. Nah ini Nabi segitu-gitu amat tuh sholatnya. Ditanya sama istrinya. Dalam riwayat yang lain ditanya sama Abdullah bin Mas'ud. Kenapa gitu-gitu amat? Saya pengen bersyukur kepada Allah. Maksudnya gak enak sama Allah udah dikasih nikmat banyak. Masih ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Wawasan, persepsi, emosional. Kalau kita udah sampai punya rindu ke Allah, udah kuat nih, udah level 3. Kalau baru sekedar faham Allah, level 2. Kalau cuma tahu Allah, level 1. Kalau enggak sama sekali, ini bermasalah nih. Yuk kita belajar kalau gitu. Kadang-kadang enggak level 1, dia enggak terlalu tahu tentang Allah, tapi langsung punya emosional. Ada yang kayak gitu, kayak Bilal tuh. Bilal tuh enggak ngerti ayat-ayat tentang tauhid secara detail kayak Ibnu Abbas. Tapi dia langsung yakin sama Allah, ada yang kayak gitu. Makanya tempatnya ilmu di dalam hati. Tempatnya hafalan di dalam kepala. Kata ulama. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi gak ngerti. Jadi teman-teman, Allah aja kangen sama kita. Ini ngomongin emosinya Allah ya. Saya gak ngomongin tentang zatnya, gak ngomongin tentang wawasannya. Ngomongin tentang emosinya Allah. Allah kangen loh sama kita. Bukti Allah kangen, setiap malam didatengin. Setiap malam Allah manggil-manggil. Hai hambaku, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Mana hamba-hambaku? Allah tanya kita hamba. Allah manggil kita hamba, padahal banyak dosa. Harusnya Allah bilang, kul ya usad. Wahai para pendosa, kan bisa gitu kan? Atau qul ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi Allah enggak, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba itu kayak ibu manggil kita anakku gitu. Kita udah sering, ibu kita nelpon ya, ibu kita nelpon kita reject, alasannya lagi kuliah. Ibu kita nelpon kita reject, alasannya lagi di jalan. Ibu kita nelpon kita reject, alasannya lagi malam mingguan. Ibu kita nelfon, kita reject, alasannya lagi ngobrol sama teman di kafe. Ibu kita nelfon, kita reject, alasannya lagi mau ujian. Mau ujian aja ibu gak boleh nelfon, saking disiplinnya. Ibu kita nelfon, kita reject dengan banyak alasan, tapi ibu kita masih manggil, nak, masih manggil gitu. Mau dimasakin apa, masih nanya gitu coba. Kurang baik apa ibu? Kita udah marah-marah sama ibu kita tuh gak pendendam, masih manggil, nak, gak manggil, hei kamu, enggak. Atau durhaka, enggak. Ibu kita masih memanggil kalimat yang kasih sayang.
Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Di-reject berkali-kali, dikhianati berkali-kali, ditinggalkan berkali-kali, diduakan, diselingkuhin tuh sering. Kita sering nyelingkuhin Allah sebetulnya. Apa nyelingkuhnya? Kita kan suka bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan itu gombal banget kan? Sesungguhnya sholat saya, kurban saya, sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk kamu, iya kamu gitu kan. Ngomong ke Allah kan manis banget nih. Pada kenyataannya kita ngomong ke pasangan kita juga gitu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Allah ngelihat, gitu kan ya. Kalau bahasa kita mah ya, tapi Allah masih manggil hambaku gitu. Enggak, dasar lo emang gombal, lo habisin aja. Enggak, Allah tuh padahal bisa banget kayak gitu coba. Enggak. Coba kalau pasangan kita digituin. Gombal setinggi langit. Ternyata enggak kayak gitu. Kan kecewa kan? Allah enggak kecewa. Walaupun Allah lebih berhak untuk kecewa. Kangen Allah sama kita. Pertanyaannya, kita kangen gak sama Allah? Habis sholat zuhur, sejam kemudian, jam berapa sekarang? Kok baru jam 2 ya? Cih. Pernah gak gitu? Kok baru jam 2 ya? Emang kenapa? Kangen asar Pernah gak kayak gitu tuh? Kalau gak pernah, terlalu emang kita mah. Gak fair sama Allah. Kalau sama yang lain kan gitu. Sama dia coba. Baru aja semalaman nelfon dari jam 11 sampai subuh telepon. Duha telepon lagi, padahal kan udah tidur. Karena semalaman gak tidur kan ya? Yang kok gak diangkat telepon aku? Kan tidur, semalaman kamu ganggu gak bisa tidur. Ini kita ke manusia bisa gitu banget. Pengen ketemu sering, pengen nelpon sering, pengen di Skype, pengen video call gitu teh. Kenapa? Kangen. Ke Allah gak gitu. Begitu habis sholat isya langsung nyiapin baju di depan tempat tidur. Baju yang agak rapi, parfum, sarung, peci. Tergantung style ya. Ada yang modelnya gitu. Ada yang modelnya jubah, sorban. Ada yang modelnya flanel, jeans. Pokoknya terserah deh mau gaya apa aja. Yang penting baju kesukaan kita nih. Kita siapin di meja di dekat tempat tidur. Apaan sih itu? Ini baju untuk nanti malam having date. Untuk dating. Ke siapa? Ke Allah. Pernah gak kayak gitu? Saya juga belum. Ini lagi menasehati diri sendiri nih ya. Gak gitu-gitu amat. Kita bangun malam itu karena kaget sama suara klakson mungkin atau suara anjing di depan rumah atau suara siapa. Justru yang paling cepat bikin kita bangun tuh miss call dari dia karena ringtone-nya tuh beda. Berarti kan kita nyelingkuhin Allah kan. Kalau yang lain telepon biasanya tret, kalau dia telepon tuh lagu Korea. Kalau udah keluar suara lagu Korea langsung melek. Langsung halo, tiba-tiba lembut. Nah, biasanya ngomong sama temennya gak gitu. Halo, kenapa? Gitu coba ngomongnya, giliran ke Allah enggak gitu. Kan gak fair. Nih coba nanya ke diri kita masing-masing. Istafti qalbak, tanya hatimu kata Nabi. Nabi itu kalau ke Allah tuh udah emosional, bukan lagi wawasan. Nah kita wawasan juga mungkin belum. Apalagi emosional, rasa gak enak, rasa kangen. Siapin baju-bajunya. Pengen apa? Nanti malam pengen ketemu Allah. Kan Allah turun, lebih dekat tuh. Kalau waktu lain Allah gak turun, lebih jauh. Walaupun jarak dekat dan jauh gak ngaruh buat Allah, tapi ngaruh buat kita. Allah turun ke langit dunia, saya harus siap-siap nih. Langsung nyiapin segala macam. Terus sebelum itu bilang, ya Allah jangan lupa telepon saya ya. Karena Allah manggilkannya banyak nih hamba-hambanya. Kita pengen dikhususin, ya Allah jangan lupa telepon saya. Maksudnya apa? Allah nelpon kita tuh kemana? Ke hati kita. Diketuk hati kita supaya bangun. Ya Allah please, nanti malam saya pengen ketemu Allah. Jangan lewatin saya ya, yang lain-lain bangun saya enggak kan sedih banget. Gitu ngomong ke Allah mah. Ya Allah telepon saya, tidurlah waktu itu. Pasti ditelepon sama Allah. Jam 2 telepon. Allah kok kecepetan sih nelponnya? Enggak. Saya berharap mas 3:30 ya Allah. Udah dekat-dekat subuh gitu sekalian teh. Ya itulah kita lah kalau ke Allah kecepetan lagi. Kalau kepada makhluk si dia tuh makin cepat makin bagus. Kok kamu telat banget sih nelpon aku? Kok kamu telat banget sih buka pintu? Kok kamu telat banget sih ngangkatnya? Padahal baru ringtone yang pertama udah diangkat tapi masih bilang telat. Ke Allah kok cepat banget sih dibangunin ya Allah. Bentar lagi ya tutup lagi tidur. Mungkin Allah bukan gak bangunin. Sebetulnya Allah berhak untuk gak bangunin kita. Dibangunin gak mau. Dia ke saya mah gak penting kata Allah teh. Bisa aja, enggak. Kenapa Allah gak membiarkan kita bangun? Allah kasihan sama kita. Oh dia capek nih. Ya udah deh, subuh aja dibangunin. Tapi kita udah digituin ngerasa biasa aja. Akhirnya besok udah gak merasa butuh lagi sama Allah. Digoda oleh setan, disitulah setan masuk tuh.
Sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kan kalau sholat tahajud gak suka ngajak-ngajak kan. Walaupun boleh kan tahajud bareng-bareng. Cuman Nabi Muhammad gak suka ngajak, kenapa? Bukan gak boleh sholat tahajud bareng. Soalnya tahajud Nabi Muhammad itu gak ada yang bisa ikut. Siapa yang sanggup ikut tahajud Nabi Muhammad 1 rakaat 5 juz? Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa. Jangankan orang biasa, Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang paling keren aja hafalannya, gak kuat. Wah, Nabi Muhammad lagi tahajud, ikutan Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Oh, Al-Baqarah, hafal banget lah itu mah. 1 halaman pasti hafal banget lah ya. Halaman kedua, semangat, halaman ketiga, lembar kelima dan segala macam. Wah, gak bener nih, terbalik. Mulai nih. Dan itu yang dirasakan Abdullah ibnu Mas'ud. Mulailah muncul dzunun, prasangka-prasangka buruk dalam diri saya. Terbalik, udah mulai kayak gitu nih. Kok lama banget sih? Kayaknya lagi ngejos nih. Tapi mudah-mudahan nanti habis ini rakaat berikutnya enggak. Sampai selesai Al-Baqarah. Mudah-mudahan habis Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abdullah udah gini-gini. Wah, ada ruku nih. Bahasa kita mah ya. Kan tadi gini lama, aduh. Dan nih ruku. Alif Lam Mim. Wah. Ali Imran coba. Wah, Ali Imran 1 juz lebih. Mudah-mudahan habis Ali Imran ditahan-tahan nih. Mudah-mudahan Nabi nggak ingat lagi ya An-Nisa, lupa kayak. Kalau udah lupa kan ruku. Kalau bahasa kita mah ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. An-Nisa. Hampir kata Abdullah saya batalin. Itu sekali-kalinya first and last sholat di belakang Nabi. Sholat Nabi kan? Makanya Nabi itu gak mau ngajak-ngajak tahajud. Bukannya gak boleh bareng-bareng. Nabi tahu diri lah. Tahu diri. Kalau kita tahu diri gak ngajak-ngajak. Soalnya tahajudnya mepet-mepet ke azan subuh. Tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Kalau enggak sekalian aja witir udah disatuin dengan tahajud 1 rakaat. Sholat tahajud. Saya sering sholat tahajud 1 rakaat witir doang. Kenapa? Karena pas lihat jam 4 lewat 5 azan. Ya udah witir aja deh. Saking gak solehnya. Nabi saking solehnya gak berani ngajak orang. Ini juga kedewasaan Nabi nih. Beliau kalau ngasih contoh, kasih contoh yang bisa ditiru. Kalau melakukan yang gak bisa ditiru, gak mau nyontohin ke orang lain. Kalau kita kebalik, giliran dilihat orang lain yang gak bisa ditiru. Giliran sendiri, yang orang lain semua bisa lakuin juga. Artinya kita tuh kurang bijak, pamer. Nabi kalau sholat sunnah qabliyah di rumahnya 4 rakaat. Kalau di masjid 2 rakaat. Supaya bisa ditiru. Ketika ditanya kok gitu Nabi, likaila yakuna harajan li ummati, supaya enggak ngeberatin kalian. Coba. Ini emosional Nabi nih. Bahasa fikihnya sariratun Nabi. Kan Nabi itu ada surah, sirah, sariroh ya. Surah jenggot, rambut segini, itu rambut 2017 banget lah pokoknya. Rambut zaman now. Terus jubahan. Terus sorbannya Nabi itu kan kalau di ini 1 di depan 1 ke belakang kan ujungnya itu surah. Kalau sirah kehidupan sehari-hari Nabi, sikap-sikap Nabi. Nah yang jarang dibahas itu teman-teman sariroh, perasaan Nabi. Nabi itu gak mau ngeberatin kita. Kalau ngasih contoh yang bisa kalian tiru aja deh. Makanya Nabi kalau tahajud gak pernah ngajak Aisyah. Aisyah tidur, Nabi ke kamar mandi, wudhu, udah gitu sholat. Sholatnya di mana? Di sebelah Aisyah. Kenapa? Nabi tahu Aisyah itu kalau malam suka raba-raba nyari Nabi. Kalau nggak kepegang Nabi dia bangun. Nabi nggak pengen ngebangunin Aisyah. Coba. Kalau kita istri yang soleh kok belum bangun? Masih mending. Aduh ya Allah pengen banget istri kayak Khadijah bukan kayak gini. Lebih fatal lagi gitu. Aisyah aja nggak dibangunin sama Nabi. Jadi kalau nanti udah punya ya. Maaf kalau belum punya nggak bisa diperhatikan. Kalau udah punya jangan bangunin. Saya juga gak pernah bangunin istri soalnya gak bangun juga. Nabi mah gak pernah bangunin istri kecuali emang dalam kondisi Aisyah waktu itu gak capek. Nabi perhatiin banget hari ini Aisyah ngapain. Kalau kita kan gak peduli. Tahajud. Mama kan udah sering ikut talim masa gak bisa tahajud. Ya udah sering talim tapi capek siangnya dia ngurus anak, dia nyuci, dia segala macam. Dia jagain harta kita, rumah kita, keluarga kita. Dia mondar-mandir ke pasar. Mungkin tadi pergi ke pasar beli cabai lupa, beli garam lupa, lanjut lagi. Kita harus tahu, oh seharian Aisyah capek, ya udah malamnya saya tahajud sendiri. Begitu witir baru Aisyah dibangunin. Adegan pakai nano spray itu adegan witir, bukan adegan tahajud. Aisyah gitu-gitu. Oh ya udah,
Aisyah masih apaan sih kalau bahasa kita mah ya. Kak Aisyah tuh raba-raba kalau lagi malam. Nabi mana? Karena dekapan Nabi itu kan paling hangat ya. Karena dia mendekap bukan dengan fisiknya doang, dengan hatinya. Pokoknya udah hangat banget lah dekapan Nabi. Cowok paling romantis se-Eropa tuh Rasulullah SAW lah. Kalau kita mau tahu gimana romantisnya Nabi, saya udah lagi gak mood bahas romantis-romantisan ya. Satu saat aja. Tapi bukan saya nih yang romantis ya, Nabi. Saya mah cuma belajar-belajar dikit. Nabi itu paling hangat. Nabi pegang tangan istrinya biasa. Kita mau megang, kursi aja lah. Gak ada calonnya nih. Masa mau dipegang, siapa yang dipegang? Pas dipegang calon mertua. Apa-apaan lo? Astagfirullah. Kan bahaya tuh. Masa megang tangan calon mertua yang kekar gitu. Bahaya. Nabi Aisyah witir. Karena pas Nabi lagi sholat, Nabi itu sholat kakinya itu di sebelah Aisyah. Dan Aisyah tuh nyari-nyari jempol Nabi. Itu juga dalil bagi sebagian mazhab ya, enggak semuanya. Bahwa menyentuh istri tidak batal wudhu. Sebagian lain mengatakan beda. Allah alam bab fikihnya. Karena ada juga dalil kalau habis wudhu Nabi itu cium Aisyah ke masjid. Wudhu, cium. Itu ritual ya, tutorial ke masjid. Wudhu dulu awalnya ketika mendengar azan, siwak. Siwak mah boleh pakai kayu siwak, boleh pakai gosok gigi, terserah, yang penting bersihin mulut. Siwak, udah gitu berwudhu, udah gitu pakai pakaian yang bagus, parfum, cium istri. Makanya nggak bisa ngamalin sunnah kalau belum susah. Banyak yang nggak bisa diamalin. Garing kan, parfum segala macam, langsung ke masjid garing Harusnya parfum, ada sesuatu. Jadi jangan ngelangkahin sunnah dong. Runtutannya harus serapi. Siwak, wudhu, pakai baju yang bagus, parfuman. Nah. Bagian apa? Terserah. Mau di pipi, mau di jidat. Ya itu aja lah 2. Pipi atau jidat, udah. Dan kecupan itu penuh kasih sayang. Istri juga pasti gituin, itu kayak mentransfer amal soleh ya. Mentransfer kebaikan. Istri langsung pasti gituin, oh iya ya sholat. Jadi jangan bilang, ma sholat, enggak. Wudhu, parfum, cium. Oh tanda udah waktunya sholat. Kan keren banget ya alarmnya ya. Jangan pakai alarm, ma sholat, ma udah azan. Jangan, enggak keren, terlalu mainstream. Alarm sholat dari suami ke istri itu adalah kecupan. Kalau di kantor gimana Ustaz? Kirim aja emoticon kecupan. Jadi kalau udah jam 12 muncul tuh emoticon kecupan. Oh waktu sholat. Kan keren ya? Sunnah banget lah itu. Makanya ngelihat sunnah tuh dari angle kekinian. Biar lebih bisa praktekinnya agak-agak nyaman gitu. Ini ternyata, tadi ngomong kenapa jadi kesini? Susah dibendung Intinya mah ada sariroh. Nabi itu perasaannya luar biasa. Makanya Nabi pas lagi sholat jempolnya di dekat Aisyah. Aisyah tidur kan, tidurnya mereka di bawah ya. Kayak orang Jepang gitu, nggak pakai spring bed segala macam. Di bawah tidurnya karena memang sederhana. Aisyah pas lagi tidur cari-cari jempol Nabi. Oh ada jempolnya, Nabi sholat. Kalau kita pas dijempolin gitu, sok-sok khusyuk gitu, nggak boleh disentuh makhluk. Ini saya lagi menghadap Allah, makhluk minggir. Allahu Akbar. Nggak gitu-gitu amat lah, sholat mah. Sholat juga tetap romantis. Sholat jempolnya dipegangin. Itu sholat romantis tuh teh. Jangan mentang-mentang udah sholat jadi kaku. Makanya orang kalau beragama jangan jadi kaku. Justru harusnya jadi rahmah. Makin ngerti agama makin rahmah. Jangan makin ngerti agama makin kaku, makin strike. Jangan, kebalik. Kenapa ada kesan orang makin belajar ilmu agama makin gampang galak? Berarti kita nggak belajar sarirah Nabi, perasaan Nabi. Cuman belajar sirah atau surah mungkin. Harusnya makin belajar agama makin ngademin. Disentuh jempolnya biarin aja. Sujud. Pas sujud didatengin cucunya atau anaknya naik ke atas pundak Nabi. Nabi sujudnya dilama-lamain. Kenapa? Gak mau ganggu anak kecil yang lagi main di atas pundak beliau. Coba. Ternyata dalam ibadah juga ada akhlak. Jangan berpikir ketika beribadah akhlaknya dibuang. Enggak. Dalam ibadah aja pakai akhlak. Apakah kalau kayak gitu kita menduakan Allah? Enggak. Allah senang dengan hamba yang kayak gitu. Allah tuh enggak egois. Yang kalau menghadap Allah makhluk minggir. Enggak. Dilama-lamain sama Nabi. Kenapa? Cucunya masih main. Atau anaknya masih main. Begitu anaknya turun baru Allahu Akbar.
Sampai saking lamanya sahabat jadi nanya ke Nabi. Walaupun gak ada yang noong gitu. Apaan sih Nabi? Enggak. Kan kadang kalau kita mah kelamaan jangan-jangan imamnya meninggal nih. Enggak. Kan ada yang meninggalnya husnul khotimah gitu kan. Lagi sholat husnul khotimah meninggal. Ini imam soleh banget sih meninggal lagi sholat. Ini gimana dengan kita nih? Enggak. Mereka husnuzon. Cuman agak penasaran, kepo gitu. Kenapa Nabi sholatnya lama banget ya sujudnya? Pas sudah selesai sholat nanya, ya Rasulullah kenapa lama banget sujudnya? Tadi anak-anak saya itu naik ke atas, cucu saya itu naik ke atas pundak dan saya tidak ingin mengganggu mereka. Kita, begitu anak naik ke atas pundak, ya Allah ujian nih makhluk nih. Mana akhlak? Jangan gitu sama anak-anak kita, biarin aja. Terus gimana dengan makmum Ustadz? Makmumnya kan istri kita sendiri. Makanya kalau makmum ngelihat kayak gitu anaknya biarin aja. Di situ kita belajar sujud yang lama. Naik, kalau nggak turun-turun juga Ustaz. Ya udah kalau yang ternyata harus bangkit juga, bangkit pelan-pelan. Bukan bangkitnya sampai terbang. Terbang ke pintu gitu. Wah, kekerasan anak ya. Ini bisa dilaporin nanti. Makanya Nabi pelan bangkit. Lagi sujud kan suka-suka. Kadang-kadang ada yang model mazhabnya tuh. Ini gini kan ya. Karena istri saya ada yang tahiyatnya gini, ada yang gini. Maaf. Tahiyat aja pokoknya lah. Yang gini nih, kalau dia lagi sholat tahiyat, dia gini, anak saya pasti nangkep tuh. Pas ngelihat ibunya gini, dipegangin sama anak saya. Takut lepas kali ya. Ini pegangin. Ini alhamdulillah ya, mazhab kita macam-macam. Kalau saya mah tergantung. Kalau lagi gini-gini, kalau lagi kan tahu fikih ya, bukan karena ikut istri, tahu fikih. Yang ibunya kayak gini, tangkap sama anak kita. Mah, kenapa sih sholatnya kayak gitu banget? Nggak pegal apa? Diajarin. Kalau yang satu diam aja gini, santai. Jadi ada yang enjoy, ada yang maksimal. Tergantung mazhab. Buat saya semua mazhab selama ahlus sunnah wal jamaah respect. Gak boleh menjudge, respect each other. Mau NU, mau Muhammadiyah terserah lah. Orang mertua saya ada yang NU, ayah saya Muhammadiyah, saya galau gitu. Mau yang mana nih? Ya udah deh kalau ke Jawa Timur NU, kalau ke sana Muhammadiyah, di sana ikut tahlilan, kalau di sini nggak pakai tahlilan. Menghormati. Lagian bukan bab yang usul. Ternyata Nabi pernah sholat. Lagi sholat, terus ada anak kecil nangis di belakang. Langsung buru-buru sholatnya, bayangin. Sholat ikut kondisi manusia. Ada anak kecil nangis di shaf ibu-ibu, Nabi sholatnya lebih cepat dari biasanya. Saking cepatnya, sahabat nanya. Karena kalau nggak mengherankan, sahabat nggak akan nanya. Ya Rasul kenapa kok buru-buru? Apa yang terjadi? Kata Nabi lagi sholat, tadi aku pengen baca ayat yang agak panjang. Tapi mendengar anak kecil nangis, aku khawatir merepotkan ibunya, makanya dipercepat. Lihat akhlak. Sarirah Nabi, perasaan nggak enak Nabi itu tinggi loh. Kita kadang-kadang nggak peduli perasaan orang lain, asal ngomong aja. Modalnya cuma satu, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Itu cuma satu hadis. Masih banyak hadis yang lain suruh jaga perasaan. Emosional. Kangen gak sama Allah? Kangen gak sama Nabi? Dan Nabi juga kangen sama kita. Kalau belum kangen, kita harus banyak istighfar. Minta sama Allah, ya Allah bikin saya kangen dong. Karena kangen sama Allah tuh pasti indah banget. Sama kayak kita kangen dengan orang tua tuh indah banget. Saya selama di Mesir itu kangen sama orang tua. Pengen pulang gak punya duit. Ada duit sekali, boros. Habis, mau pulang. Pas mau pulang itu pas habis duit biasanya. Kalau lagi banyak duit gak pengen pulang. Kan masalah kita gitu kan ya. Ke Allah juga gitu kan. Kalau lagi banyak masalah baru kangen sama Allah. Kalau lagi gak banyak masalah gak kangen sama Allah. Gitu juga ke orang tua. Giliran banyak masalah saya kangen ibu. Sama kayak sekarang kalau lagi ada masalah, saya suka bilang, Mak, kangen sama emak. Pengen pulang ke Aceh. Kenapa? Lagi banyak masalah. Tapi kalau gak lagi banyak masalah, gak kangen. Ini manusiawi banget nih. Makanya coba belajar kangen sama Allah. Kalau udah dapat kangen indah banget tuh. Kalau kangen kepada manusia kadang-kadang agak emang ngeganggu sih. Apalagi kalau LDRan kan ganggu banget ya. Tapi kalau kangen sama Allah gimana pun LDRan kan Allah dengan kita kan LDRan nih. Jauh di langit sama di bumi. Tapi Allah bisa datang di detik itu juga. Inni qarib. Caranya gimana? Telepon aja. Wa idza sa'alaka ibadi anni langsung inni qarib. Seolah-olah Allah ngomong gini, kan kita tuh jauhan ya hambaku, tapi kalau kamu telepon aku langsung datang seketika itu juga. Gitu maksudnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu maksudnya apa?
wahai hambaku, jarak kita emang jauh, kamu di bumi, aku di langit. Tapi kalau kamu telepon aku nih, nanya tentang aku langsung ada di dekat kamu. Allah langsung pulang dalam bahasa kita. Yuk kita belajar kangen sama Allah. Kadang-kadang kangennya harus dipaksain dulu, nggak natural. Kayak tadi nyiapin baju-baju tahajud, nyiapin OOTD buat duha gitu ya. Agak-agak dipaksain awalnya, nggak apa-apa biarin aja. Lama-lama nanti muncul. Nggak bisa natural banget, harus ada semacam settingan dulu di awalnya. Sama-sama kita belajar, banyak hal yang malam ini kita bisa petik hikmahnya. Termasuk tadi sariratun Nabi, termasuk tadi nikmat Allah yang kita nggak tahu, padahal banyak ya. Mudah-mudahan semua ini jadi kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari.